Kami dari Porosalan ingin mengucapkan kepada kalian Stay humble. Kembali lagi di Porosalan bersama gua. The place for you nice there is from young to go. It's better than rock life, better than the go. It's fucking magic and you better know. We think it's our heart, our dialogue. Aduh, ini paling bener nih kalau emang ledekin orang nih orang. Aduh. Tapi gue pas gatel gitu. Kembali lagi bersama saya Patrick, Raymond Parain. dan hari ini The Return of Sasquatch Wes. bersama Sohib makan siomay ya jam 3 pagi. Aqua. Aqua men. Itu biar lucu-lucu aja. Aqua itu artinya apa? Wah, ini kalau diceritain panjang, Bang. Dalam nih, filosofis nih. Daripada kita ngebahas City yang nonton fans City ini males. Ini kan nggak ceritain itu aja. Ini ngebahas nama lu gitu ya. Bahas nama. Oke, jadi nama Aquam itu pemberian bokap. Ini dalam. Dalam. Aquam itu sebetulnya berasal dari bahasa Arab, Bang. Oke. Artinya itu macam-macam. Jadi Artinya macam-macam. Aquam. Enggak, bukan. Nanti nama lu macam-macam. Macam-macam bisa. Iya. Aquam itu kalau nggak salah ya, ini sepengetahuan gua aja, mungkin bisa dikoreksi yang lebih mahir bahasa Arabnya ya. Iya. Aquam itu bentuk jamak dari kata qawi yang artinya kuat. Iya. Berarti lu artinya kuat. Kuat. Itulah kenapa lu ngefans MU. Wah. Karena kuat. Itu dia. Emang harus orang-orang yang kayak gini. Bokap dari awal Emang, udah tahu Udah dia. prediksi kamu akan ngefans MU MU lagi jatuh-jatuhnya di daerah kamu. Kuat Masuk. kamu. Gitu. Bayang nggak? Satu masa depan. Berarti pemain-pemainnya ini tuh harus kita kasih nama Aquam di bagian depan. Iya. Ya. Aquam Bruno Fernandes. Aquam Hoylund. Waduh, bisa. Tapi kalau dari bokap katanya nama gue tuh sebetulnya diambil dari kata yang ada di Al-Quran, Bang. Gitu. Oke. Di salah satu ayat. Oke. Nah, kalau di situ artinya, nah ini sebetulnya buat gue sih beban ya. Oke. Bagus artinya bagus. Bagus banget, Bang. Apa? Apa? Artinya adalah jalan yang lurus, Bang. Wah. Terus Terus lu dukung MU. Nah, itu dia. Ya Di jalan bener. setan, ada di jalan setan ada. Setan kok disembah. begitu, Bang. Waduh. Tapi guys, kalau lo belum kenal, aneh juga kalau lo belum kenal Aquam dan Sasquatch. Ini dua-duanya, kalau lo seneng main yang first person shooter di mobile lo, handphone lo tuh yang namanya PUBG. PUBG Mobile. PUBG. maaf ya, anak Mobile Legend mendadak blank. PUBG Mobile. PUBG Mobile, mereka ini adalah komentatornya, gitu. Tapi kalau Bang Aquam ini dia agak berbeda dunia dia. Dunianya mana? Dunia lain. Dunia lain? Dunia Lo ada di sini kan? ada. Dunia Raganya doang enggak. Dia perbolaan dia. Iya. Oh, di perbolaan. Game. Oh, gitu. lo komentator untuk game bola. Game bola, Wah, pas betul. banget kan dengan topik hari ini. Wah, apa nih? Kita mau bahas wanita-wanita yang di sekitar Blok M. Bagus, mumpung ya. Pas kan? Iya. Pas. Karena emang bola. Bola. Benar. Dua. Poros jalan jangan terlalu banyak. Jadi Wan, lo kurang lebih komentator juga dong, berarti kayak lu tuh ya. Yang lu komen berarti sama aja kayak jebret dong. Berarti yang kemarin Indonesia World Cup itu lo juga komentarin? Wah, iya kebetulan gua nonton. Nonton? Di sana? Enggak, di rumah. Sama di rumahnya dia juga. Jadi Sambil makan siomay. sambil makan somai. Jadi kalau misalkan Bukan. Kalau yang kemarin bukan somai, Bang. Apa tuh? Kita ada namanya TGM. itu Coba dia. masih tahu TGM. TGM itu makanan andalan kalau ke rumah gua. Apa tuh? Tahu gang masjid. Itu Tahu tahu gang masjid. Iya. tahu panas adanya cuma jam 10 sampai jam 2 pagi. Itu apa yang dia jual itu yang penting anget. Jam 10 sampai jam 2 pagi. Nah itu dia. Emang jam segitu. 10 malam Betul, sampai jam 2 pagi. Iya. Betul. Yang mesen siapa? Ya orang Nah,
orang-orang yang nonton Manchester United aja. Oh, gitu. Iya, begadang gitu. Jadi itu warkopnya ada di sekitaran Kampung Hutan Bang, Mm-mm. Ciputat, Oke. di dekat Masjid Al Istiqomah. Nah, ya itu Ada gang. Nah di situ dia pokoknya kalau udah masuk subuh nggak boleh jualan atau nggak boleh ribut dulu. Oke. Normal kan? Iya. Tapi hal yang unik adalah ketika lo ke situ beli tahu itu biasa. Tapi ketika lo bilang jablay 1 Enggak coba jablay. Jablay 1 bungkus. Nah, Itu apa itu? Itu adalah minuman andalan di situ. Namanya es jablay. Isinya apa? Jabla itu singkatan. Namanya? namanya nggak tahu itu sebetulnya sih. Nggak, itu dari mana juga nggak ada yang tahu. Nggak tahu. Banyak Jabla masak kali dulu ya? Mungkin ya. Enggak, namanya juga dari jam 10 sampai jam 2 berarti kan ngincernya bubaran ya. Enggak juga. Nggak ngerti juga. Ya bubaran kan gak ke masjid juga Simon. Coba. Emang Habis bikin dosa, ya Allah, gue bersalah, Masya Allah. kalau orang Tangsel utamanya Ciputat daerah Kampung Hutan ya. itu pasti tahu es Es jablay. jablay. Emang itu ramai banget. Orang kalau mabar di situ kan jam segitu jam-jam orang Coba mabar ya, kan. ntar nanti kalau ada yang ngerti asal usulnya Nah, es itu Jabla dia. ini namanya dari mana, tolong, kali ini bukan nyuruh, beneran, tolong dijelasin di komentar. Gue asli penasaran, lu gak tahu kan? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu itu alasannya Soalnya apa. pas pertama ke situ juga ada yang mesen kan, jablay 1. Lo. Mana? Tapi nggak ada wujudnya. Gitu. Wih, kalau gue yang datang ke situ pas lagi nongkrong gitu kan, tiba-tiba Jablay 1. Gue juga mau dong 1. Langsung ke situ ya arahnya. Tapi Bang Aquam ini dia kalau di bola kan ada panditnya. Nah, ini juga pandit tapi di game bola Yoi. gitu. Ya, itu Jadi tadi yang gue bilang. Pandit ingin bola. Nah, berarti kurang lebih kayak ya DPI kan mereka punya pandit-pandit yang Nah, bahas bola. Waduh. Lalu berarti pandit di e-sportnya berarti ya? yang megang game bola di Indonesia beliau. Berlebihan nih, Beliau. berlebihan. Yang megang pokoknya. Berlebihan. Game bola kalau nggak ada beliau kurang. Aduh. Ya udah, ntar nanti lo kalau mau lihat video-video ada kan video-videonya? Ada. Nah, linknya nanti ada di bawah ya. Kita kerjain nih kameramen Arsenal. Gitu. Makin banyak kerjaan. Mantap. Banyak. Pokoknya kan di Indonesia juga ada liga buat game bola. Ya beliau selalu mukanya. Ada. Pokoknya dia Betul. wajah dari game bola Indonesia. Abangku ini. Berarti kemarin ketika pas Indonesia main, lo live juga? Kebetulan enggak, karena memang nggak ada untuk apa sih namanya, ada komentator bahasa Indonesianya lagi belum provide. Oh. Broadcast langsung dari sana. Langsung dari sana. Broadcast, jadi ngikutin dari sana. Gitu. Tapi mengamati. Oke, berarti kayak yang kemarin FIFA E ya namanya. Iya, FIFA E. World Cup. FIFA E World Cup itu berarti komentatornya itu juga dari dunia ya, ibaratnya kayak Piala Dunia. Ya kayak Jim Beglin-nya gitu. Oh gitu. Iya. Masih ada negara berarti. Iya. Oh. Iya. Itu kenapa kayaknya buat konten kreator kayak ditutup dulu atau mendingan nggak usah dulu gitu loh ya kan, kayak gitu kurang lebih. Gue mau nanya nih, khususnya buat lo, Wam. Itu kan, ini bener-bener gue nanya awam ya. Iya. Kan itu kalau gue lihat yang kemarin dari story-nya itu yang di FIFA E World Cup yang kita juara kemarin itu ada yang katanya bertahan, bagian bertahan, ada yang bagian menyerang. Itu gimana sih? Ya bener kan. Apa bener-bener kayak sepak bola gitu? Wah, ini kan game kan istilahnya? Iya game. Pasti beda banget sih Bang ya, antara misalkan yang bola beneran itu kan banyak variabel-variabel yang bisa menentukan tim ini menang atau kalah kan ya. Pokoknya kalau kata bahasa Jermannya mah Real gitu ya. Iya. Bahasa Jerman. Iya. Geger Kauman. Kayaknya gue suka nih sama nih anak. Kalau di sepak bola virtual, khususnya game yang dimainkan adalah eFootball, itu disederhanain lagi, tetapi untuk mengaplikasikannya tidak sesederhana itu gitu. Karena sesuai dengan namanya game, kalau game itu kan biasanya ada metanya ya kan, yang memang untuk mencapai tujuan sesuatu pakai itu pasti udah pasti bisa. Udah gampang. Cuman balik lagi ke gimana sih penggunanya gitu kan. Ketika mereka main eFootball ini kan mereka mainnya co-op ya. Iya. Temenan tuh. Iya. Nah pasti begitu juga harus ngerti satu sama lainnya. Ya sama aja kayak main bola beneran gitu kan. Siapa yang bertahan, siapa yang nyerang, tapi mereka tuh melakukan semuanya gitu loh. Oke. Cuman ya tinggal gimana janjiannya aja gitu. Oh, gue pikir kemarin tuh jadi kayak misalnya si Faidan sama Elga. Nah, ada dua orang lagi di belakang, gue pikir kalau misalnya mau defense, lo pakai
pasangan ini nih, paketan ini nih. Enggak ya? Enggak, mereka ya Mereka ketika aja udah pertandingan gitu ya. itu ya lu harus bisa defense Iya, dan harus iya. bisa attack sih gitu. Tinggal gimana nanti porsinya dibagiin aja. Iya. Ribet ya. Sebenarnya tuh Nah makanya bang, Ya makanya bahasa disederhanakan tetapi tidak sesederhana itu. Iya. Itu yang dibilang, kalau kata gue bahasa Jepangnya liar. nah itu dia. Jepangnya liar. Iya. Ayo liar ya. Batak sosokan pakai bahasa Sunda. Enggak, tapi kan memang kalau misalnya turnamen kompetisi pasangannya itu aja, ketika di akhir kan dia best of 3 kan ya. Iya, betul. Ya tinggal lu nentuin strategi, misalnya di awal ya udah lu all out aja nyerang atau strategi lu mau bertahan atau nyerang. Nah, kalau misalnya lu udah unggul ya di babak ketiga ya udah put. Kemarin kan kalau di kuarter 3 tuh Iya. buang-buang bola aja terus kan. Iya, benar. Gue itu strategi bagus. Iya. Ditambah kalau kita kan the real football, dia ada injury time bisa ditambah lagi Iya. tergantung kejadian di lapangan. Iya, benar. Kayak kemarin harusnya kita udah habis di menit keempat ditambah 1 menit kan rada ini ya jantungan juga deg-degan. Nah dia bahkan ketika nyentuh misalnya 4 menit 4:59 4 menit pas langsung ditiup habis selesai. Iya, Nah, iya. itu Bedanya itu. benar. Jadi kalau misalkan di bola beneran tambahan waktu 3 menit kita Benar, ketinggalan benar, nih. iya. Kita ketinggalan tuh kayak masih ada harapan. Iya. Bisa wah nih bisa nyamain. Kalau atau ini enggak. 4 menit, Kalau 4 menit 4 menit selesai. ya udah. Ya emang kayak cuman sekelebat aja gitu. Jadi lebih Oh. dapat ininya lah Adrenalinnya. adrenalinnya. Lu mesti benar-benar nyetak gol dalam waktu Benar. 3 menit tersisa kayak gitu. Nah, terus yang menarik lagi adalah tadi kan ngomongin adrenalin Iya, ya. iya. Kan mereka tuh pas siaran live-nya itu ada heart rate ya, ukuran heart rate-nya gitu kan. Iya. Iya Iya, kan, iya. ya. Main bola beneran. Iya. Kemarin dia pakai gelang di sini gitu Iya. untuk pakai cek gelang, detak jantungnya. diukur gitu. Nah pas pertandingan terakhir nih si Elga nih udah kayak robot. Heart rate itu kalau nggak salah sampai nyampe di titik 44. Itu kan kayak Masih kayak hidup mana orang. di mental aja main kan. Edan. Chill banget kan. Iya, 44 itu Itu mah. antara udah terbiasa ya karena emang latihan juga pasti kan. Cuman emang dari kecilnya begitu kali. Dan sebenarnya gua main Mobile Legend aja ya kalau udah di kolam 3 orang. Jantung gua tuh duduk. Beneran, sebenarnya itu sama Gini, kayak Pak. kalau buat Bang Pet mungkin karena namanya Mobile Legends sama kayak Mobile Legends kan Mobile Legends juga ya nyerang, ada yang porsinya siapa yang harus nyerang, siapa yang harus defense kayak gitu juga, dibagi aja. Cuma kalau Mobile Legends kita dibagi 5 orang, dibagi mungkin yang defense 2 yang nyerang 3, kalau ini ya 2 orang. Siapa yang defense, siapa yang nyerang gitu. Itu kenapa gue inget kata-kata lu kemarin. Kenapa si pembuat si developernya ini lebih main ke meta player, ya kan? Iya. Nah itu boleh dijelasin nggak? Nah, jadi di Evo kemarin kalau pada nonton itu tuh dibikin playernya emang player timnas Iya. negaranya tersebut. Kayak Iya. kemarin kan Oh, Faidan sama iya. Elga pakai Timnas Rafael Struij, Indonesia. bahkan masih ada Elkan Bagel. Makanya gue sempat nonton, sorry gue potong Ya, dikit. ah. Gue pas nonton tuh kayak Iya. anjir Indonesia lah berarti lah kumaha. Lalu Neymar gitu. Kan keluar lagi bahasa Jepang gue. Emang kemarin finalnya lawan Brazil. Indonesia. Brazil. Oh, Brazil. gitu. Lu bayangin Savinho lawannya di tengah si siapa? Kemarin Kambuaya ini mainin. Kambuaya. yang Dan dimainin. kita menang. Dan kita menang. Itu dia. Comeback lagi, comeback ya. Ya, Iya. karena di match pertama sebenarnya udah kegolan duluan. Terus menit 85 ya? Iya, 85. Menit 85 kita masukin 1 sama. Terus abis itu di menit 90 ya apa? Iya, iya, iya. Itu menit akhir banget kita iya. jadi 2-1 comeback. Kan berasa kayak apa Ini ya, masih match ngomongin mana? FIFA ya atau ngomongin yang lain? Yang mana ya? FIFA ya sih. Kayak pernah kejadian gitu ya. Kayak Kayak ada yang nyata kejadian. tuh ada gitu ya. Gua lupa apa kejadian apa gitu. Ada di Kok ada tim ya yang kayak gitu ya? 1 sama terus 2-1. Kan lu bilang tadi kayak kalau misalnya biar gampang gue ngertinya kan lu kasih contoh Mobile Legends tadi. Kalau Mobile Legends itu kan bener-bener 5 orang ya. Ya, ya. 5 orang megang masing-masing karakter ini kan. Nah kalau ini kan ibaratnya main sepak bola itu kan ada 11 orang tuh. Iya. Gamenya 11 orang kan Iya. yang main. Iya. 11 orang. Pemain yang di Iya. gamenya itu. Basically setahu gue Tapi cuma 2 orang yang main, itu yang gue bikin bingung. Nah, harusnya bisa 4 orang ya nggak sih? Iya, bisa. Joystick Bisa. bisa 4 Maksudnya. orang. Bisa. Cuman kan kayaknya rada brutal juga kalau 4 orang di kompetisi. Ya sama kayak kita main game bola biasa kan kita bisa ganti-ganti Iya. siapa yang dikendaliin gitu. Oh. Ya gitu aja, siapa yang megang bola itu yang kita kendaliin. Cuma bedanya
satu orang yang ngendaliin, berarti yang megang bola itu dikendaliin, sama kita punya satu orang lagi yang bisa dikendaliin lagi yang buat ngebuka uang lah, buat Dan dia apa juga lah. bisa milih siapa yang mau untuk. Bisa milih siapa yang gantian. digantiin. Wah, ribet dong, match itu. susah dong. Nah, iya itu lah. Jadi yang tadi yang dibikin, jadi pemain-pemainnya itu dari pemain timnasnya dibikin overallnya tuh 90, Iya. 91, paling kecil 89. Jadi Jadi diramai, Disamain. Cuma Biar sayangnya karena Indonesia ini ranking FIFA-nya agak di bawah, jadi memang pemain-pemainnya walaupun udah dibikin sama sedemikian rupa nggak akan sama juga karena ada beberapa skill yang berbeda. Nah, karena kita punya pengamat e-football di sini, beliau itulah yang tahu skill-skillnya. Gimana Pak Akam? Coba. Ya coba mau jelasin Om. Jadi begini ya, kalau misalkan nggak disamain itu emang jomplang banget. jomplang. Ya iyalah kebaik. Makanya tadi gue bilang, Brazil lawan Indonesia serius kita menang. Golnya keren loh kemarin tuh, maksud gua ini gol-gol skill 90-an ini. Bukan Indonesia. Akhirnya kan biar sama lah, biar adil disamain gitu kan, 90 semua. Tapi ada memang tetap ada yang membedakan. Kayak misalkan contoh simpelnya yang kita ngomongin detailnya adalah kayak tiap pemain itu kalau di gamenya itu ada yang namanya play style. Ya, Play style itu kayak skill set lah ya. Jadi kayak misalkan Mbappe nih bisa ngapain aja, dia bisa step over, dia bisa double touch, skill move lah, kayak skill move gitu Tapi kan. pasti ada Dan kekurangannya. dia bisa dicuekin satu tim. Bisa juga, yang itu masuk juga, bener. Itu skill set. Itu skill set, iya. Skill set namanya introvert. Dicuekin satu tim. Satu tim gitu. Nah, terus Nah, kalau tim-tim dari Eropa mah ya pasti banyak ya. Skill setnya. Mungkin kayak Mbappe lengkap itu, tapi kemarin lawan Prancis menang kita. Sedangkan Indonesia kayak yang beberapa tahun di football meta tuh kayak double touch ya, playstyle-nya aja. Itu pemain kita tuh kayaknya nggak ada gitu, nggak punya gitu hal-hal yang itu tuh sebetulnya bisa jadi senjata bare minimumnya lah untuk Tar dulu. pemain apa? Lu tau nggak double touch apa? Biar bisa follow nih. Jangan. Dia ngomongin game aja kepala gue udah panas. Jujur aja. Contohin dong, double touch-nya contohnya gimana? Tapi kalau kalian bingung kenapa Emon bisa ngikutin, karena Emon ini di luar sebagai host moral salah ini ya, dia juga seorang game developer, kerjanya di game developer. Gitu. Nah, terus gimana double touch tuh? Habis itu gimana? Kayak double touch gitu kan, kayak buat ngelewatin lawan tuh yang gini set gitu. Gitu. Kalau yang di FC Wah, kan aja lecet. nggak ngerti gua. Wah yang Samba. Oh. bukan sama, tapi yang gimana ya? Yang ini bukan sih yang boleh dimajuin, buat terus dia lari. Enggak, pokoknya ini kelihatan nih. Iya, Ya. pokoknya yang TikTok itu di kaki Siapa ya? itu. Pemain-pemain yang bisa bikin kayak gitu siapa ya? Begini. Iya, yang boleh TikTok. Iya. Oh iya. Oh, Neymar ya? Neymar sih sering kayak gitu. Iya biar cepet aja buruan. Kayak gitu lagi tuh Indonesia tuh nggak ada. Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Kasihan Lah, lu bayangin Martin Paes, gua tahu nih skill setnya apa. Bisa nyanyi anak-anak. Gitu. Cuman dengan keterbatasan kayak gitu, Elga, Faiden sama Pauli bisa jadi juara. Iya, itu yang bikin gua salut. Nah itu. Karena kan lu jelasin nih tadi Mbappe punya skill ini punya skill yang ini. Kita sementara Indonesia nggak punya. Plus lagi lu bilang tadi pada dasarnya mau dinaikin skill setnya naik semua juga tetap aja nggak naik. Artinya memang ini orang-orang yang main siapa yang megang Betul. itu Iya. tergantung siapa yang dibalik kontrolnya kan. Ya balik lagi kayak episode yang lalu, gue bilang mobil Ferrari juga kalau dibawa sama supir angkot nggak guna kan gitu. Bener. Tapi kalau mobil Ferrari dipegang sama Amorim, itu lain cerita. Kita itu. Yang satu lagi dia pakai mobil Lamborghini, cuman supirnya lagi mabuk. Keseringan garuk-garuk kepala sih, cakar-cakar muka. Masuk angin. Soalnya udah mobil Lamborghini nggak pakai AC, buka kaca, masuk angin. Perasaan Lamborghini juga nggak ada atapnya sih, mau ngapain buka kaca. Dia dibuka kalau gitu. Oh jadi balik ke luxury ya tadi. Oh kalau kalian nungguin City, kalian salah channel bos. Nah habis ini kita bahas City. Nggak, gue mau nanya satu lagi nih. Gue masih terkesima, maksudnya masih terkagum-kagum lah nih ya. Tadinya kan gue kirain lo main game ya, main game kayak gue juga main game apa. Ya kalau gue sih jago sih main game. Itu dia. Ayo dong, siapa yang mau Jangan ngajar jadi pro orang player? jago bilang jago. Iya bener. Biasanya dia. Mon, kalau gue jujur kalau Mobile Legends gue jago. Kapan gue mau ditarik jadi pro player, ayo. Nggak, cuman gue mau nanya. Jujur gue terkagum-kagum nih, karena yang tadi satu,
ya gue ngeliat nih, lu megang 11 pemain, ditambah lagi semua yang lu ibaratnya di nerf lah ini ya. Tapi lu bisa juara. Ya. Kalau menurut lu pribadi, kita tuh mulai dari babak awalnya sampai final itu, menurut lu Indonesia mainnya gimana? Apa memang kita pantas juara atau? Pantes bang. Ya. Pantes. Soalnya gini, pas mereka kualifikasi ya, Seleknas lah ya namanya ya. Kan banyak ketemu player-player yang senior juga gitu kan. Iya. Sebagai gua komentatornya juga kan nanya-nanya gitu kan, gimana sih skill-skill atau enggak peluang-peluang dari negara-negara lain tuh mana yang kuat gitu kan, buat bahan aja gitu kan. Iya. Tiap gua nanya sama player-player senior, Mas, ini kalau nanti World Cup kira-kira negara mana Mas yang harus ditakuti? Mereka tuh semua pada yakin jawab. Oh, mereka Indonesia. Satu suara. Indonesia. Negara-negara lain? Enggak, Oh, dia player-player kita, Indonesia. Itu percaya diri atau songong? Percaya diri, Oke. tapi karena percaya diri Tapi jadi jatuh songong. Enggak, karena gini bang, kita kan lawan Brazil final. Ya. Itu dulu Rizky Faidan di tahun 2019 itu melawan Brazil juga di bukan FIFA tapi skalanya dunia, lawan yang sama, salah satu playernya. Itu konsol juga ya? Konsol juga, cuman dulu waktu World Finals namanya di 2019 itu Faidan sama 2 player senior namanya Rio DS sama Lucky Marif ya. Mereka sampai semifinal dan kalah sama satu pemain Brazil ini namanya Givera. Kalah. Dan itu kalau nggak salah si Rizky Faidan ini masih 13-15 tahun. Masih kecil. 2 pemain lainnya senior 20 ke atas. Iya, gua sempet nonton. Nah, itu kan. Sempet nonton. Cuman kalau sekarang ngelihatnya kenapa Rizky Faidan juara, itu benar-benar pure skill dan pada saat itu dia cuma belum ada pengalaman aja. Iya. Kalau di pengalaman. Iya. Oke. Itu Kelihatan kok. Dan kalau ngomongin sekarang juara, sebenarnya Faidan ini sama Elga kayak Messi di real life, dia udah namatin e-football istilahnya. Karena Dia udah memenangkan semuanya. semua gelar juara Gol ditamatin, karena semua gelar juara udah coba apa aja yang udah dia menangkan. Karena abang ini saksinya. Tiga-tiganya tuh bisa dibilang yang terbaik lah di Oke. Indonesia. Iya. Kayak tinggal dipilih aja peringkat satu. Sorry, siapa ya? Faidan, Elga sama Akbar Paudi. Akbar Maudi ya. Akbar Paudi juga 2019 di tim yang berbeda di kejuaraan yang sama ikut bareng sama Nah, Faidan. tapi 19 itu dia bukan negara, itu kayak FIFA Club World Cup gitulah. Karena tim yang di yang cuman main. dari Indonesia gitu kan. Barengan ya bisa dibilang mereka bertiga satu angkatan. Kalau di Indonesia mah ya tinggal ini aja, ganti-gantian aja siapa yang juara 1, juara 2, juara 3 gitu. gitu. Dari tiap turnamen yang skalanya nasional. Cuman kalau di internasional dari misalkan Akbar Paudi aja udah pernah World Finals juara kalau nggak salah waktu zaman Covid tuh berarti 2020 atau 2021 gitu kan. Meskipun ya sistemnya online kan tetap World Finals lah juara dunia dong. Oh, nasional juga ada liganya. Ada itu juga ada. Baru tahu gua. Nah. Soalnya kemarin tuh kan gua asalnya dari komunitas ya, Iya. komunitas bola United Indonesia, Indomain United, macam-macam lah. Iya. Mereka juga ada e-sportsnya. Nah, gua pikir tingkatan itu aja. Ternyata ada juga liga profesional kayak Mobile Legends gitu, Benar, kayak benar. RPUBG. Benar ada. Ada namanya Indonesian Football E-League. Oh. Ini hitungannya masuk cabang olahraga nggak sih kalau e-sport? Iya dong. Masuk Udah masuk cabang olahraga. Bahkan Ada di PON. PON juga ada. Medali hitung. Itu Dari medali. Iya. 2022 kayaknya udah. Dan spesialnya si Ivel tadi yang disebutin sama Bang Akwang, sebenarnya waktu Liga Indonesia yang mereka bela itu tim-tim yang ada Liga Indonesia. Betul. PSS. Faidan itu pertama kali juara Ivel pakai PSS Sleman. Dia di kontes sama PSS Sleman. Lalu terakhir dia Bali United itu habis itu berterakhir mana? Setelah Persik Kediri. Nah, kalau Persik gitu. Jadi emang ada si Faidan main di tim mana nanti ya itu transfer pemain. Faidan pindah dari PSS ke Bali United, ke Persik Kediri, Paudi juga sama. Tiga-tiganya at least semifinal pasti ada gitu. Iya, gue baru ingat Gitu. Persija juga. Kalau misalkan di internasional si Elga udah pernah ini juga sama Olimpiade lah. Hitungannya Olimpiadenya e-sport ISF. Waktu itu di Bali tahun berapa tuh? 2021-22. Ya, itulah. Ya pokoknya Desember waktu 2022 kalau nggak salah. Faidan ya Asia udah emang seperti apa yang dia bilang ketika interview kan, ya ini mah saya cuma pengen lengkapin puzzle saya yang kurang aja. Iya. Gila. Sama ya balas dendam juga. Iya, bener. Tapi gue bisa bilang begini nggak sih? Kan semua tau lah, sekarang kita udah nggak bisa bilang lagi itu game FIFA. Iya. Sekarang udah EAFC karena dari 2022 tuh
FIFA udah ngecabut license-nya ya kan, karena kayak udah nggak bisa bayar nih si EA juga udah nggak mau. Nah akhirnya dia bikin sendiri yang tadi lu bilang, ada beberapa meta yang akhirnya dikuasai sepenuhnya yang tadinya dipegang FIFA. Lu mesti bikin pemainnya segini. Akhirnya di-adjust tuh sama EA. Kalau nggak salah tuh nama ini, bahkan mereka ketika lepas dari EA mereka kerjasama sama Opta. Ya kan di 2022. Makanya itu mereka juga upgrade upgrade engine-nya. Setahu gua pakai Frostbite. Gua pikir tadinya Unreal. Dia update engine, terus dia kerja sama Opta, terciptalah game yang akhirnya memprovide orang-orang kayak Faidan. Istilahnya gini, gue master, gue anak kuliah yang udah jago lah. Tapi ketika lawan anak SD, gue bisa kalah karena dia lebih paham meta. Benar. Kayak gitu. Jadi menurut gue memang dari kita selain jago ya emang harus paham juga nih gamenya kayak gimana, cara mainnya kayak gimana. Di konsol kita menang tapi di mobile kita kalah ya. Kalau kayak koneksi dah itu. Nggak, kalau buat gue sih itu masih wajar ya bang ya, karena mobile ini kan baru. Baru, jadi yang mungkin kalaupun dia misalkan yang paling jagonya ya nasional mah yang terbaik gitu kan. Jarinya slow hand. Dan kalau nggak salah itu juga kalau main Mobile Legends pakai Fanny nggak bisa itu. Kalau nggak salah itu pas turnamen juga ada beberapa adjustment yang ternyata harus diubah pada hari H gitu. Jadi kayak yang udah dipersiapin banyak di luar game ya. Tiba-tiba berubah kan ada shaky juga kan jadinya pas mainnya gitu. Cuman jadi juara grup pas di fase grup sih udah bagus banget. Cuman untuk pertama kali turnamen eFootball Mobile ada di dunia yang dibikin sama Konami itu ya. World Finals itu yang menang juga dari Indonesia sebetulnya. Ada namanya Askar Azizi. Dia masuk timnas juga. Dia cuma sampai seleknas kemarin. Yang nggak kepilih. Seleksi. Pakai timnas juga. Timnas. Mereka pakai baju timnas. Sebelum kita kembali lagi ke pembicaraan tadi. Ini Sanskui sama ini Aquam udah kita hilangin dulu ya. Kita ada informasi terbaik, the best buat kalian yang pengen banget jalan-jalan, apalagi mau jalan-jalan ke luar negeri, gua kasih. Apa tuh, Mon? Dapetin liburan gratis, nggak gitu-gitu aja. Ke Inggris bareng Bayu bro, bukan Bayu. Caranya? Bayu. Caranya tinggal satu, beli paket England Premier Trip. Bonus langganan IPL di video sebulan bro, 30 hari. Atau ikutan challenge modal komentator doang. Kalian jadi pundit. Kedua Pet. Nah, lu bisa jalan-jalan, kalau lu beruntung, lu bisa jalan-jalan ke Inggris, ikut stadium tour di tim favoritnya kalian. Ngerasain vibe pertandingan nonton langsung di pertandingan Liga Inggris. Sampai kalau lu mau, lu bisa hunting merchandise pernak-pernik oleh-oleh dari klub kesayangan lu. Mantep. Buat berapa orang, Pet? Buat 15 orang. Yang akan diundi ya. Yang diundi. Itu langsung terbang ke Inggris gratis bareng Bayu. Oke. Sekarang kita balik lagi ke pembicaraan kali. Ntar dulu kita panggil lagi. Nah, tapi menurut gua dibandingkan kemenangan di Piala Dunia ini, di FIFA ini, gua tuh lebih suka kemenangan ya waktu kemarin AFC. Karena waktu di AFC kemarin kita kan menang di Asia, lawannya Jepang yang punya game, karena game ini kan dari Konami. Nah, menurut gua itu lebih spesial. Karena menurut gua itu lebih spesial daripada kalian Brazil, karena kan developernya. Nah itu, jadi tuh di situ tuh udah raja terakhir lah ya. Yang punya game kita kalahin, jadi apa lagi? Nah itu lebih spesial menurut gua. Tapi luar biasa buat gue panggilnya apa ya? Adik-adik kali ya? Iya dong. Kalau buat lu sih Mang, adik-adik cocok sih Bang. Karena adik-adik itu manggil Mang gitu. Nah, congratulations adik-adik yang di FIFA menjadi juara dunia. Kita bangga, luar biasa. Dan setelah gue dengar penjelasan ini, yang gue jujur mungkin banyak juga yang penonton kita yang masih awam tentang ini. Gue jujur makin salut melihat mereka karena ya itu ternyata nggak segampang yang gue bayangkan gitu loh, bahwa ini sesuatu yang memang lu butuh skill dan
Dan masuk ke cabang olahraga juga kan, jadi Iya. ya congratulations. Ibaratnya begini loh, kalau dulu tuh tahun 2020 ke bawah lah, kalau lu ngeliat YouTube terus lu pengen ngeliat streaming pertandingan kayak gitu, orang bule semua. Ya, Sekarang udah didominasi sama orang Asia dan kita juaranya. Udah pasti orang Indonesia. Netizen itu Wah, iya bener. di seluruh dunia. Bener. Mau apa aja kalau netizen Indonesia udah turun, yang lain bubar aja lah, gua bilang. Bubar. Selesai. Kita itu ibaratnya kalau misalnya ini ada pandemi zombie ya, jadi zombie. Indonesia itu jadi zombie duluan. Dan nanti zombinya mulainya dari Eropa atau Amerika kan biasanya di situ kan. Yeah. Dari Amerika misalnya nih, baru 1-2. Begitu datang zombie dari Indonesia nih, habis kelar. Kelar. Yang lain zombie Amerika ada yang bisa lari, ada yang jalannya lambat. Zombie Indonesia bacotnya menyeramkan. Ya bener kan, zombie kan makan. Tapi ya itu e-sport ternyata menjadi sebuah cabang olahraga yang cukup menarik. Oke. Jadi mata pencaharian cuy. Bener. Jadi kalian yang bapak-bapak dan gue tahu juga ada beberapa wanita yang nonton Pro Selang, Ibu-ibu. jangan lagi kalian larang anak-anak kalian kalau rental ya. Mana tahu dia jadi pemain pro. Betul. Real, ini real. Real. Tapi kalau anak lu main game terus, ngomong-ngomong, itu yang mereka semua yang sebut tadi itu Iya. nilai sekolahnya bagus gak sih? Nah, ini kalau Kasih tahu apa? Kasih tahu. Gini bang. Iya. Kalau mau jadi pro player nggak apa-apa, tapi jago. Ya, tuh. Kan sekarang udah ada contohnya nih, Faidan, Ya. Elga, Ya. Paudi. Ya minimal ya lu kayak begitu gitu. Jadi kan ketika lu memang fokus dan meninggalkan katakanlah sekolah lu gitu kan, tapi lu sejago itu dan ada buktinya nih. Yes. Ya udah, selama lu belum ada, ya itu jangan ditinggalin. Tapi gini Kom, Itu problemnya. Gua nggak tahu, gua anak Mobile Legends banget gue. Iya. Menunggu tanda tangan pro player aja nih. Iya. Atau minimal ambasador kayak. Gua problemnya ya, Bang. Kan lu bilang kalau lu udah ngerasa jago baru. Problemnya balik lagi Indonesia. Di Mobile Legends aja bacot semua kan. Semua ngerasa pro. Semua bilang noob lu. Gue dalam hati kadang-kadang ya, jujur ya. Jadi gue yakin di PUBG gitu. Noob lu gitu. Gue kadang-kadang mikir, lu neriak-neriakin orang noob, emang lu pro? Kalau lu pro lu kagak main sama gua nih sekarang. bener. Tapi bagusnya mereka, kredit buat 3 pemain tersebut, wajib belajar 9 tahunnya itu, 12 tahunnya tetap selesai. Ya, Jadi harus selesai. Ya, SMA itu kan memang kalau Indonesia kan harus selesainya 12 itu kan sampai SMA kan. Itu selesai mereka. Itu bagusnya. Bahkan Elga tuh masih kuliah, masih mantap. lanjut ke kuliah. Untuk aturan sendiri ketika ada pemanggilan timnas atau apa, itu nggak buat pendidikan nggak dilihat ya atau gimana? Cuman kalau setahu gue ya, dulu pas Rizky Faidan sekolah tuh masih ada pendampingnya sih untuk ya dia tetap menyelesaikan sekolahnya. Jadi Aku ya gurunya kayak ngikut gitu. dari katakanlah manajernya ya, manajernya juga harus memastikan ya si Faidan ini tahun 2019-2020 kan dia main di Buriram United ya. Itu tuh karena memang dia saking jagonya, dia dapat perlakuan khusus, bisa pulang pergi Indonesia Thailand bolak-balik. Kan main Sabtu Minggu. Ya kelar main Minggu balik ke Indonesia buat ngapain? Buat sekolah. Gitu. Itu di sekolah jet lag gitu. Itu perjuangan dia. Kalau Indonesia mah nggak ada jet-lagnya. Ya kalau tiap hari orang kalau kita naik Gojek dia naik pesawat. Respectnya di situ, pendidikan tetap diutamakan oleh mereka. Nah, untuk ada Emang harus juga. gitu sih. Ini Om Patrick ya kali ini ngomongnya ya. Om Patrick cuma nasehatin belajar itu, pendidikan itu penting ya. Nah, jangan ditinggalkan juga. Belum tentu lu jago, ya lu udah ngerasa jago belum tentu lu jago. Lawan lu cari dulu lawan jago. Kalau lu bisa kalahin baru lu bisa ngatain lu jago. Kalau dari gua, yang penting kalian lulus. Nah, itu. Ya. Yang penting kalian lulus, lu mau main kayak gimana terserah. Karena menurut gua sekarang main game aja udah jadi mata pencarian gua satu. Betul. Ya, ini Jadi kalau ini lu sekarang jadi poros ceramah ya. Ya. enggak, tapi ini kan info Ya, gitu betul. loh. Kan banyak yang kayak Betul. beberapa nih gua kalau punya anak mau jadi insinyur atau apa gitu kan. Tukang insinyur. Iya, tukang insinyur. Iya, Bang. Tukang insinyur jadinya. Iya, siapa tahu kalau nanti wah anak gua mesti jadi pro player. Usahakan jadi tukang insinyur. Lu lihat, jadi tukang insinyur sekarang jadi gubernur. Luar biasa kan. Mantap Bang Ren. Wah, ini pesan-pesan ya. Masuk kan. Saya. Saya. Padahal gua orang Depok. Kita nggak masuk ini juga. Gua juga tapi bukan Jakarta gua. Dia Jawa sama Barat juga. nggak?
Oke. Kalau lu di Mobile Legend mulu kok. PUBG. Masih aktif ya. Masih alhamdulillah masih aktif. Gua ngeliat lu kemarin sempat keluar negeri tuh. Kemarin ya alhamdulillah terakhir ada Itu jadi event apa? kejuaraan dunia PMGC namanya. Sama juga kayak kejuaraan dunia game bola. Nah, PUBG Mobile kemarin habis selesai kejuaraan dunia di Malaysia buat group stage. Lalu finalnya di London. Nah, waktu di Malaysia masuk Indonesia. Jadi kalau ini kan timnas yang main. Kalau di PUBG Mobile ini tuh kayak Piala Dunia antar klub lah istilahnya. Jadi swasta jadi. Iya, swasta. Jadi klub Indonesia yang main. Kemarin ada Bigetron, terus ada AE, RRQ, Voin yang main mewakili Indonesia. Yang lolos ke final cuma satu tim Indonesia, Voin. Dan di final peringkat 5. Jadi peringkat 5 di dunia itu tim Indonesia, Voin itu. Oh, bukan RRQ. Bukan, RRQ kemarin di group stage mentok di situ, sayangnya. RRQ di Mobile Legends juga udah hilang. Tapi prestasi buat RRQ karena ini tahun pertama mereka lolos ke Piala Dunia karena sebelumnya nggak pernah lolos ke Piala Dunia. Jadi ya sampai group stage aja udah bagus lah. Gitu. Berarti dari pembicaraan kita ini, gua rangkum aja ya. Anak-anak kita di Indonesia ini rata-rata main game. Betul kali. Faktanya. Gila, sampai kita mendunia loh ya. Oke, ngomong-ngomong soal mendunia, juara yang ngaku-ngaku juara dunia CWC kemarin ditekuk oleh Amad Diallo. Mantap masuknya. Itu dia. Seorang bocah dari Ivory Coast Dan Boca Barca yang nggak tahu itu klub didikan mana itu. Ya, dan datang ke Eropa aja itu terpaksa pakai paspor palsu. Dia ada saudaranya ngaku-ngaku sebagai ayahnya supaya dia bisa menjadi warga Italia. Nah, ingat dia dari Atlanta dulu ya awalnya. Dan sekarang berada di Manchester United. Perjuangannya luar biasa. Luar biasa. Dan sekarang bisa, selain dia kemarin mencetak gol itu, prestasi dia yang terbaik menurut gua so far ya adalah bisa mencadangkan Garnacho dan Rashford. Lu bangku cadangan aja kagak dibawa. Iya. Itu luar biasa amat. Lu luar biasa. Tapi kan kalau itu gua ada pembelaan. Apa tuh? Si Amorim rupanya udah ngomong sama Sky Sport. Dia selain ngebina ini anak-anak muda, dia ngelihat semua gestur dan behavior. Ya. Jadi mungkin ada salah satu hal yang bikin Amorim nggak bakal bisa di tim gua next game. Mungkin begitu kali. Iya, Karena gua dengar tuh interviewnya yang dia mengatakan kan, kalau lu mau masuk di squad ini, kan dia habis pertandingan juga ditanya tuh, kenapa Rashford nggak ikut dalam pertandingan ini dan Garnacho? Bukan, sebenarnya kan paling gampang buat Amorim adalah ya udah lu cadangin nggak mainin kan bisa. Tapi ini benar-benar nekat, kagak dibawa sama sekali. Nah, akhirnya jadi pertanyaan kan. Nah, gua dengar tuh jawabannya bahwa ketika lu bermain di tim ini, ketika klub ini mulai mencari orang, kita punya standar yang harus kita naikin. Jadi cara lu makan, cara lu pakaian katanya. Itu lu semua harus berarti. Itu menurut gua sih masih sebuah jawaban yang benar, yang dia nggak bohong, bukan diplomatis juga. Tapi menurut gua ada satu yang dia nggak omongin. Kalau menurut gua ya, ini gua benar-benar menganalisa dari interview dia yang sebelum-sebelumnya nih. Yang dia mengatakan di pertandingan yang kita kalah lawan Nottingham Forest. Kemarin Forest ya. Dia mengatakan di liga manapun kalau lu mau menjuarai liga tersebut, lu harus lari. Oh ya. Tanpa lari, lu tidak akan bisa menjuarai apapun. Kalau gua 1+1 gua bikin, lu kagak lari kemarin. Bahkan waktu Victoria juga lu kagak lari. Lu nggak main buat gua. Dan sekarang mau gua buktiin sama lu, kalau satu tim ini nggak perlu nama besar, karena balik lagi Sporting juga isinya bukan pemain-pemain besar namanya, tapi semua mau kerja buat Amorim, semua mau lari. Dan sekarang gue buktiin nih, dengan lu mau lari dan lu stick to the system, karena yang waktu lawan Victoria kan kayak lu sendiri mengatakan, itu bukan 3-4-3 lagi, kita mulai dengan 3-4-3 akhirnya 3-5-2, suka-suka dia mereka. Jadi ketika lu nggak mau stick to my plan, lu nggak ikut di dalam tim gue lagi. Literally kemarin itu semua pemain lari. Betul. Bahkan Bruno Fernandes kan ngeledek ke Ugarte kan. Lu masih lari nggak sih kan? Yang masih kuat nggak sih? Ya bukan, Amorim ngepost apa tuh ya, Manchester Red katanya, kurang isnya bro. Ya, Manchester Red dia bilang. Terus Bruno tuh nyambarin di bawah. Lu are you still running gitu ya? Dan di interview juga, benar lu lihat kan? Dan di interview juga dia waktu Ahmad di interview juga dia memuji Manu banget kan, Ugarte. Itu karena ya larinya, makanya gue bilang, Ruben Amorim 90 menit dia lari lah.
yang maksud gue Ruben Amorim itu ya benar, dia bilang ada standar yang memang gue udah set untuk tim ini. Kalau lu nggak bisa mengikuti standar itu, lu kagak ikut sama tim gue. Tapi menurut gue the hidden question yang nggak ditanya sama wartawan, yang sebenarnya kalau ditanya pasti dia akan susah menjawabnya adalah ya mereka nggak lari dan mereka nggak ngikutin sistem. Dan terbukti kemarin ketika lu ikutin sistem, kita ketinggalan 1-0. Bad game, kita akuin ya, it's a bad game. Kita menang aja, kita jujur euforia menangnya itu justru karena kakek udah tua. Apa Haji? Wah, kameraman Arsenal minta dilempar. Enggak, maksud gue tuh walaupun kita bermain jelek, tapi di dalam 87 menit yang kita ketinggalan itu, they stick to the system. Di babak kedua lu pada sadar nggak? City itu nggak ada shot on goal. Dan itu karena lu stick to the system gitu loh. Memang kita tertekan, memang mereka yang menguasai bola. Tapi when you stick to the system, kita nunggu mereka bikin kesalahan kan. Dan akhirnya itu terjadi. Gue puas, tapi ada beberapa pemain yang ya itu selama pertandingan kan gue ngomel-ngomel. Iya, lu 87 menit isinya ngomel lu. Capek gue nonton bareng sama dia. Ya karena mentalnya masih kayak gitu loh. Maksud gue ada chance buat ke depan, karena Amorim pun sampai ada ngelihat dia begini, temen-temennya pada tepuk tangan kan, bench pada tepuk tangan, dia begini tapi dia duduk minum. Berarti kan ada yang salah kan. Nah itu mungkin yang gue rasain juga. Ini bisa lu ngoper ke depan, kenapa ke belakang. Tapi ngomong-ngomong lari, gue tahu kenapa sekarang Onana kepake. Kenapa nih? Kenapa? Kan dia bakal kepake terus, Pet. Dia lari loh, bola dipasing ke belakang, dia lari ke depan. Siapa yang teriak? Lu kali yang bilang, ngapain? Buang! Enggak, ke lapangan tengah kayak terus back kita 3 masih di lapangan tengah, dia ikut-ikutan ngapain? Ya itu makanya kata Amorim, lari, mantap. Lu tau gak? Kenapa? Tadi malam gua pulang itu suara gua habis ya. Iya. Bukan karena ngecen kan? Kenapa tuh? Tiap kali bola tuh ngarah ke kita. Onana, ya Allah, ngapain ya Allah? Pas waktu dia dapat bola itu di passing itu kan lama banget tuh dia untuk jatuh. Gua sampai tanya, tangkep tidur lo. Orang Depok. Susah orang ya. Warga gua sih ya. Lu jangan kata-katain warga gua. Cuman ya, menurut lu kemarin pertandingan gimana? Iya. Menurut gua pertandingan yang ya itu tadi sebenarnya secara permainan apalagi babak pertama ya agak bikin deg-degan dan masih nggak kelihatan banget gimana niatnya pemain-pemain MU ini, maksudnya gimana sistemnya tuh nggak kelihatan banget, baru kelihatan emang di babak kedua. Sama di babak pertama sebenarnya walaupun kita puji-puji Diallo, babak pertama tuh ya gua agak Lu gede juga sama Diallo sebenarnya babak pertama. Lebih kepada dia goreng terus itu bola, udah gosong masih digoreng terus dan jadi lepas beberapa momentum gara-gara dia masih bola itu. Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan yang bisa langsung kayak wall pass aja, dapat langsung wall pass sekali langsung bisa dapat lagi gitu, tapi ada satu terakhir yang dia sampai ke dalam, dia nendang tiang gawang karena dia telat passing ke Bruno. Bruno marah itu. Iya, Bruno marah. Itu tuh di kejadian itu sebenarnya Diallo udah punya satu ruang yang kalau dia nggak dorong lagi dia langsung passing itu bisa, tapi dia milih lebih dorong lagi. Nah sebenarnya babak pertama itu yang gua sebel, cuma tadi Bang Pet udah bilang juga babak kedua emang kelihatan kayaknya di ruang ganti dimarahin habis-habisan terus dikasih strategi yang lebih dalam lagi dan berhasil. Tapi satu lagi yang gua juga di pertandingan kemarin kayaknya beneran harus segera diperbaiki adalah gimana caranya MU ngantisipasi corner kick. Karena kelihatan banget corner kick kayak kita gelagapan banget. Kalau Arsenal dibilang tim yang paling jauh corner kick, kita yang paling kayak nggak bisa corner kick. Buat terima corner kick itu gimana tuh bingung karena emang kameraman Arsenal lu sebut kayak gitu bener ya boleh pak. Nggak terus. Nah di apa? Karena emang statistik juga bilang MU kan nomor 2 paling banyak kemasukan dari corner karena nomor 1-nya Watford 9, nomor 2 MU 8. Tapi gua tambahin tuh statistik dulu. Kalau secara persentase kita nomor 1. Dari mana tuh? Kita 48% kebobolan kita itu dari corner. Oh ya, jadi lebih buruk sebenarnya. Lebih buruk sebenarnya. Ya. Nah, memang jumlahnya lebih dikit dari Watford, cuma satu. Ya. Cuman kalau dilihat statistik seluruh tim di Premier League yang kebobolan dari corner, ya ini nomor 1, 48%. Wolf bukan Wolf. Ya pokoknya itulah. Wolf. Ya, 9 nah, ini 8. Nah, menurut gua itu yang perlu sekarang dicari jalan keluarnya. Gimana nih caranya? Padahal back kita kan tinggi-tinggi sebenarnya. Cuma tetap aja lewat. Lo tau nggak yang cornernya Arsenal ini, yang kemarin bikin kewalahan kita, dan jujur gua salut sih dengan sistemnya itu. Akhirnya kemarin bisa dipatahin sama AS Monaco. Kok Monaco? Timnya si Monaco. Gimana tuh?
Dia kan, lo ingat nggak? Mereka tuh ngumpul semua di Iya, atas kotak sini. kecil, ya, kotak kecil itu Kotak selalu. kecil itu semua ngumpul. Dan kita kan gobloknya kita ngumpul di sebelah sini nyalain. bikin line seperti Bikin line seperti biasa kan. Dan akhirnya ya Arsenal bebas untuk masuk pemainnya, dorong kiper lah apa semua. Monaco memang riskan, tapi Monaco caranya sesimpel Kayak dia gue bilang, tinggalkan 2 orang di belakang untuk counter attack. Jadi mau nggak mau Arsenal juga harus ninggalin 2 pemainnya di belakang. Oke, jadi nggak terlalu numpuk Iya, akhirnya. dan yang di corner dia juga ngeletakin pemainnya satu di depan corner, penendang gawang. Oke. Mau nggak mau, Just in case, just in case, mau nggak mau satu lagi harus menjaga ini. Artinya yang tinggal di dalam itu cuma 4-5 orang. Iya, untuk ngeredus akhirnya nggak banyak menyawat yang di dalam. Itu yang kejadian gol kita kemarin karena ketika De Bruyne ngambil nggak ada yang jagain di dekat dia, Iya, jadi dia tinggal passing ke Doku, Doku wall pass, Iya. ditembak lagi. Walaupun Monaco kalah 3-0 ya. tapi setidaknya itu udah kelihatan. Tapi nggak ada dari corner, Iya. minimal nggak ada dari corner. Tapi itu gue bisa belain Arsenal. Itu bukan karena mereka jago, emang kitanya aja yang nggak bisa. Ya, itu sebelnya ya. Iya. Sebelnya gol yang kedua, itu kan 3 pemain ngumpul ya. Ya. 3 pemain Euro terus siapa lagi tuh pokoknya 2 lagi. Ya, Ngumpul. Lenny Yoro, si Maguire. Ada satu momen ketika pemain Arsenal dari belakang masuk ke dalam, tarik lari. Ya, luar biasa. Iya. Untung kameraman nggak bisa ngeliat sana. Bro, pemandangan. Main-main ke Little League, bro. Tadi sampai mana sih gua? Apa? Ini begini. Iya, apa gini? Jadi begini. Nah, Iya. jadi biliar. Jadi biliar. Iya, jadi pemain Arsenal masuk ke dalam. Si Maguire masih nunjuk-nunjuk lihat Oh, ke iya. belakang. Jadi dia Nggak fokus ke- blind spot lah ibarat. Jadi nah itu kan jadi gol kan karena dia miss Ya. satu orang di belakang. Ya itu sih kalau gua ngeliat pertandingan kemarin itu. Betul. Cornernya. Corner itu. Kalau lu, Bang? Sebetulnya secara garis besar mungkin hampir sama ya. Tapi untuk menggambarkan situasi yang terjadi kemarin malam itu ketika lawan City ya seperti apa ya namanya roller coaster itu salah satu dan juga seperti halnya sebuah film yang film itu nggak bagus-bagus amat tetapi ternyata plot twistnya nih bikin happy ending Endingnya ternyata. plot twistnya bikin Nah, happy ending. Minggu malam sebelumnya ada timnas juga yang wah gitu kan terus juga di babak pertama kita kayak oke nih kita bisa ada di wilayahnya City tapi kok yang memang harusnya diumpan cepat kok tiba-tiba dibalikin lagi ke Iya, belakang iya. kan bete Ya. tuh Itu masalah. Itu yang gitu gue kan. bilang sama Emon tadi malam pada nobar. Ini penyakit tim ini cuma satu. Build up kita itu lambat. Iya. Bener-bener lambat. Kan gue udah review di episode sebelumnya, kita bisa menang kalau kita transisinya cepat. Itu aja Setuju. kuncinya. Setuju. Nah yang dilakukan mereka ketika mereka dapat transisi buat dari defense ke attack, dibalikin ke belakang, jadi Nah, ya nggak ada transisi dong artinya. iya makanya ketika MU ini mau serangan balik nih cepet tuh secara perlahan pemain-pemain City tuh tiba-tiba Iya. anjir kok udah penuh ya di Iya. dirinya sendiri Iya, ya bener. itu akhirnya kayak Ahmad beberapa kali juga balik lagi ke belakang terus ini kalau nggak salah ya gua inget nggak tahu kenapa tapi ada momen tuh kayaknya di kiri tuh Dalot tuh ada sedikit kosong tapi Ahmad dibalikin lagi ke Iya, belakang iya, gitu iya, kan iya. ini apakah memang Dalotnya yang agak kurang atau Mental gimana sih gitu? gue bilang karena kita udah apa ya dari yang game Everton kita lagi menang terus tiba-tiba kita kalah lawan apa namanya Forest itu kelihatan kayak menurun. Benar yang tadi Patrick bilang. Bang Patrick ngapain main HP? Maaf. Nyokap gua. Iya jadi yang kurang adalah lari. Iya. Ketika game lawan Nottingham Forest dan kemudian lawan Arsenal itu kelihatan lah pemain less run, benar-benar kayak nungguin bola. Beberapa kali kita lihat Lenny Yoro kebingungan karena pemainnya nggak ada temennya nggak ada yang bergerak, nggak ada yang nyari ruang. Nah itu terjadi di babak kedua kemarin ketika kita dapat transisi ngebus tuh Ahmad lari, Bruno lari, itu Ugarte bahkan. Gila itu. Nah itu harusnya kayak gitu bener transisi masih cepat karena itu yang dilakukan Sporting ketika mereka ngalahin City 4-0 ya? 4-1. 4-1. Nah maksud gua kalau lo mau kalau bener-bener mau jalanin strategi 3-4-3 yang bener kan babak kedua berubah tuh. Iya. Bertahannya jadi 4-2-2-1 Iya. yang tadi 4-3-2 atau Iya. 4-2-3 atau 4-2-1. 4-2-1-1. Nah itu berubah tuh jadi 4-2-2-1 jadi bener-bener nyisain dua sayap di depan yang which is Ahmad. Nah sama Dalot juga ngerush. Gue cukup puas jadi
defense, terus ketika transisinya transaksi attack-nya kita berhasil, ditambah si Martinez ngelihat peluang, ngelihat kita semua pasti, gue yakin ketika kita nonton itu amat lari langsung dipasing. Jadi kita kayak kaget, anjir bener dipasing. Jadi udah tinggal gimana amat aja. Terus luar biasa sih itu penyelesaiannya terbaik. Michael Owen, Dimitar Berbatov, Roy Keane, Mika Richards, itu semua mengatakan itu nggak gampang. Iya. Lo dapat bola yang kayak gitu, satu yang pertama lo harus lakukan adalah kontrol dulu. Kontrol lo jelek, itu bola kemana-mana. Dia berhasil mengontrol bola yang ibaratnya lu lari dan dia dikejar Guardiola. Yang pertama adalah lu mastiin lu nggak offside dulu kan. Dia berhasil itu. Yang kedua ngontrol. Dengan lu catatan lu dikejar sama Guardiola. Iya, Guardiola. Lu berhasil ngontrol. Untungnya dia, ya itulah sepak bola itu ada hokinya ya. Untungnya dia, Ederson maju. Ederson maju, dia bisa ngechip. Tapi itu juga belum selesai urusan dia. Sebenarnya udah 2 orang di depan gawang kan. Finishingnya itu Berbatov sendiri mengatakan itu nggak gampang, sama sekali nggak gampang. Karena itu bisa sudut sempit. Dan itu dia timingnya itu harus benar karena bener-bener lu tadi baru nge-lock dan lu ya sama aja kayak ibaratnya lock ya first time kick kayaknya biasa dilakukan Paul Scholes. Dan itu dia lakukan sempurna kemarin. Ya Roy Keane sampai mengatakan, ya ini this is your moment, this is the magic moment. Gary Neville mengatakan, this is the magic moment. Ini yang akan menjadi kenangan lu seumur hidup. Karena first lu membuat gol di last minute melawan City. Yang dilakukan oleh nggak banyak. Jelas. Dan memang rata-rata pemain-pemain nggak jelas juga yang bikin. Moshe, Rio Ferdinand, Michael Owen itu yang luar biasa. Iya itu juga. Passing dari tengah dari Giggs kan. Dari Giggs. Cuma maksudnya ya itulah itu yang momen yang memang spesial banget dari Amad Diallo kemarin. Apakah kita pantas untuk menang? Kalau menurut gua enggak. Kalau kemarin gua bilang seri adalah hasil yang paling fair. Tapi ya football is not fair. Football is not fair. Tapi ya, walaupun nggak fair, nggak usah pakai cheating juga kali ya. Itu ya. 130 juga gimana? Mau lu tambahin terus nih. Nasibnya 130 tuh gimana itu? Aduh. Musim depan bagi teman-teman City, saran gua mulai dah nyari itu nonton Conference North sama Conference South itu di mana gitu ya. Karena itu kan susah disiarinya ya. Ketemu Marcelino Ferdinand loh. Iya, Oxford United. Tapi kalau banyak orang yang bilang itu beruntung hoki karena bolanya pelan sama emang si Guardiola nggak bisa nendang. Apanya bolanya nggak pelan? Bolanya kan dia nendangnya juga nggak terlalu kenceng. Itu kenceng bro. Nggak terlalu. Itu kenceng. Gua kurang setuju sama komentar kayak gitu. Kenapa? Dia ngelihat gawang, dia ngelihat yang lari. Jadi ketika dia nendang, dia memikirkan momentum. Terbukti Guardiola nggak bisa nendang karena dia udah nyampe duluan ke dalam ya kan. Nggak, itu kalau itu jenius sih. Kalau itu Guardiola itu gue setuju apa yang dikatakan Michael Owen. Michael Owen, pokoknya salah satu pundit itu lah, gue kebanyakan nonton jadi bingung gue. Gue setuju dengan kata-kata yang bilang Guardiola itu yang murni kesalahan dia. Dia itu stuck in two minds. Antara dia kan mau coba back heel tuh, bolanya Amat itu. Dia antara sebenarnya dia bisa aja simple, yang penting badan lu simple clearing aja lah badan lu yang bagian mana aja. Kaki kiri soalnya. Iya. Tapi dia udah caught in mind, gue mau back heel. Jadi itu udah murni kesalahan pemain City-nya. Kalau dibilang itu lambat, ya kayak kata Michael Owen, that is not slow. Karena kenapa itu that's not slow? Gue bilang itu bola yang waktu dia chip itu, dia kalau nggak pakai tenaga, ketika lu ngechip bola aja itu kan momentum bola itu berhenti. Kalau lu cuma placing, ya bola itu bakal ngalirinnya pelan-pelan dan itu gampang diberhentiin. Itu tetap kenceng. Cuman masalah itu makanya gue bilang itu susah. Karena itu benar-benar first time shot bagi dia. Dia memikirkan itu, maksud gue dia juga, gue yakin dia mengukur tendangannya saat itu walaupun badannya udah nggak enak gitu. Karena dia ngelihat posisi 2 orang back itu udah di depan gawang. Jadi tinggal gue mau pantulin begini atau gue bener-bener di lock begitu, kan banyak pilihan sebenarnya. Namanya pemain profesional. Wah, lu kalau diem dulu gua report AFK. Nah, jadi begini bang. Ini dia. Tadi kan Kasih kalau bawang. Sampai kan bilang itu ada kesalahan dari Guardiola ya. Kalau gue sih mungkin karena pengalaman gue di football dan game-game bola gitu kan,
kalau misalkan dua player sama-sama bagus itu biasanya mainnya kan akan lebih hati-hati. Iya. Yang akan menang adalah yang bisa meminimalisir kesalahan. Betul. Gol dari MU juga ya kesalahan lah, koordinasi ketika gimana untuk mengantisipasi tendangan sudut gitu kan. Terus gol-gol dari City juga gol-gol dari MU ke gawang City itu yang pertama tuh salah passing siapa Nunes itu ya kan. Nah terus dari Guardiola juga itu rada faktor hoki juga. Iya. Masih Nunes itu passingnya mantap. Nah, itu sorry gua potong dikit. Iya. Itu Nunes itu emang goblok. Fans City juga pasti ngakuin. Oh gitu ya. Iya, pasti. Satu lu udah salah passing. Iya. Yang Yang kedua, tadi dia juga. Yang kedua dia Itu lagi nggak ada siapa-siapa, maksud gue dia lagi bebas. Gini loh, Mon. Itu Ederson udah maju. Iya. Basically itu masih ada bahaya, tapi maksudnya ruang tendangnya Udah, si Diallo itu udah terbatas banget. Harusnya lu nggak ngapain-ngapain lagi. Lu tunggu teman-teman lu turun, baru lu cover Ya lagi. makanya gue bilang Dia itu saat sok dia pintar, gue mau tanggung jawab kan? Iya, Gua hanya itu- tanggung jawab. itu dia. Gue tanggung jawab. Gini ya dek, kalau mau tanggung jawab tuh kadang-kadang mikir juga. Gue udah hamilin lu, gue tanggung jawab, gue nikahin lu kagak punya duit. Yang ada lu matiin anak orang. anjir serem banget. Ya kenapa jadi kesana ya? Itu. jadi gitu sih Bang. Iya. Jadi ya mudah-mudahan dengan kayak gini sistemnya kita bisa jalan dengan baik kan, seiring berjalan dengan waktu, dan yang paling penting adalah yaitu meminimalisir kesalahan, dan ketika orang melakukan kesalahan kita bisa lebih klinis Ya. untuk secara finishing gitu Betul. kan. Ya biar nggak usah ragu-ragu lagi gitu, kayak misalkan ya tadi di awal kita bilang kalau udah nyampe depan dibalikin ke belakang lagi Iya. gitu. Pengambilan keputusan Mentalnya juga. mesti Nah itu diubah. dia, mudah-mudahan ya Kalau lu baik. ngomong finishing yang klinis, menurut lu Højlund kemarin gimana? Kan dia baru dikata-katakan sebagai super Højlund yang menyelamatkan di Eropa, bla 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 bla. Lah kemarin gimana menurut lu? Ya kita lihat Gak apa-apa, gak paling dihina mau. kan dia umurnya juga masih muda kan ya Bang ya. Masih. Ya jadi ya kalau misalkan secara setiap minggu dia harus konsisten, ya kita mau berharap apa gitu kan. Ya. Kalau misalkan kemarin jelek ya udah jelek, tapi kita lihat lagi nih perkembangannya. Oh, tapi menurut lu jelek tadi malam mainnya? Ya begitu. Gak apa-apa. Tidak memuaskan, tidak seperti Tidak biasanya. memuaskan, tidak seperti biasa. Tapi Karena kan- kan beberapa pertandingan kan dia kayak bagus juga tuh kan, dapat support terus kemudian bisa klinis gitu kan, kayak misalkan satu kali tendangan buar gitu masuk. Tapi kemarin ya mungkin ya bad luck aja sih. Dia ada sepan gol nggak sih kemarin? Enggak. Gak ada ya? Santai. Nomor 9 City juga nggak kelihatan kok. Ya. Dengan ngomongin Maguire. Siapa? Nomor 9 Nomor City. 9 City. Siapa tuh? Siapa kemarin? Halan-halan ke pasar Minggu. Apa tuh? Nah itu maksudnya itu aja. Halan. Kali selesai. Halan mesti halan. Ya, maksudnya Tapi- sama-sama nggak kelihatan itu kan. Itu kan nggak sesuatu yang baru, Kuy. Iya sih, kalau halan sih iya. Big match nggak pernah Iya, ada. iya. Suka ghosting anaknya. Tapi kemarin ada satu yang dia putar badan balik first time, untungnya ketahan kakinya Martinez. Oh, iya, iya, itu iya. kalau nggak Itu ketahan serem. sih kelar sih. Itu serem juga tuh. Soalnya kiper kesayangan lu udah di sebelah kiri banget, Aduh. sebelah kanan Kalau kosong. kalau misalnya pun tuh ditendang Martinez nggak ngeblok, gue yakin tuh nggak gol. Kenapa? Lo Nana. Itu Dia bisa dia. begini ya? Sarung tangan Depok. Bukan tangannya kan, pantatnya lo. Gue jujur ya kemarin Wah. ngeliat Onana fotonya ya yang dia beginiin Bernardo. Oh iya, itu dia upload kan sama dia. Seru banget. Ini orang goblok, bener-bener goblok. Kita tuh udah ngata-ngatain pantat lu bro. Dan lu begini itu bener-bener kayak nungging. Plus gue ngeliat gini, tuh orang gemuk banget ya. Kayaknya 11-12 sama gue dah. Cuman gue ya. Bongsor ya? Iya, enggak, bener kan? Iya, Gue bongsor. heran, maksudnya kalau misalnya tadi lu main tinju nggak apa-apa, itu body lu cocok. Tapi untuk main bola, apalagi kiper yang ibaratnya WCW. agile gitu. Nggak, maksudnya agility gitu loh, Mon. Agility lu kayak, Iya gue sebenarnya. nggak heran lu nggak mau loncat. Kemarin juga Gol kena, City tuh bisa ditahan harusnya. Diem. Ya itu serem banget. Iya, Onana diem seperti harusnya. biasanya. Kembali Dia lagi begini. dia ke settingan pabrik. Iya. Terus ada yang syuting kenceng tapi nggak on target, dia juga diem itu Iya, di sebelah kiri. iya. Babak pertama siapa? ya? Foden kalau nggak salah. Makanya ini Itu Onana iya, ini, Foden. Onana ini bener-bener anak Depok. Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa? Orang Indonesia itu makin dipuji makin hancur. Dia kelamaan di Depok. Jadi begitu dipuji-puji, wah Onana keren, jadi goblok. Oh jadi maksud lu anak Depok goblok. Enggak, kalau dipuji enggak, ya Allah. Jangan main ke lingkungan dong kan, gua pulangnya ke sana. Enggak, memang. Jadi lo bilang si ini goblok. Wah begini ya mainannya ya. Wah begini ya mainannya ya.
Enggak, tapi memang kalau gue lihat sih Amorim pasti Mainannya Ini karena beberapa kali saling cancel di dalam YouTube sendiri. karena beberapa kali gue ngeliat Amorim tuh kelihatan kecewa. Gue rasa sih pasti antara Januari atau paling lama ya bulan Agustus kita bakalan nyari kiper sih. Udah pasti lah itu. Lu yakin? Iya. Enggak, maksud gue coba dulu bagiin diri itu. Enggak juga ya? Enggak juga. Di Piala Dunia aja Ya, begitu. cuma sekali 2 kali dulu aja. Kan Nah, enggak kemarin ada. kan udah main kan? Iya Pas sih. waktu Tapi maksudnya nggak banyak dapet ya kayak dikasih yang lawan misalkan FA ntar ada kemarin sih FA langsung Arsenal besok ya FA ya. Belum terbiasa Iya jadi maksudnya starter gitu. nggak dapat jam terbang Iya, juga. iya, Mungkin iya, kalau dikasih ya siapa tahu gitu. ya contohnya kayak Amad Diallo kan. Nah, Nggak dikasih main siapa sama tahu Ten gitu. Hag, dikasih main sama Amorim terbukti. Tapi itu juga akhirnya jadi tanda tanya Tapi- gua, kenapa Ten Hag selama ini Nggak nggak melirik mainin dia? apa. Iya ya. Nggak, Makanya tapi kalau jadi kita pakai pertanyaan. prinsip logika itu ya, Kuy. Berarti udah salah dong masalah Onana ini. Nah ini anak dimainin mulu, Oh. dia nggak berubah-ubah. setuju. Oke, setuju. Tapi, Setuju. tapi itu gue bantuin. Kan lu bilang tadi Amorim suka pemain yang lari. Nah, Onana lari Oh, terus. apalagi waktu kita ngerayain kemenangan, apa gol ya yang ada videonya Iya, orang. iya. Kenceng banget itu larinya. Ke penonton kenceng Iya, banget. iya. Tapi di situ ya ada satu hal tentang Onana yang gue yakin seyakin-yakinnya nonton video itu. Kenapa? Yang dia ini nggak mempelajari seperti apa sih Liga Inggris menurut gua. Itu kan pemain fans MU melakukan ini, Poznan. Iya. Ngebelakangin kan. Hmm. Nyindir si City Iya, kan. iya. Onana kan datang nyamperin. Iya. Terus dia ngeliat di belakangnya dia wiki kan, dia tinggal. Iya. Mungkin dia anjing gue Nggak ngeliatin gua, iya. Bangsat. Pas balik Nggak ngeliat ke sini. Lagi post. Dia langsung sono. Tapi kenceng banget itu lari di situ tuh. Cuman kalau ngomongin Onana, gua sama Sansku ini kadang-kadang buat jadi bahan lucu-lucuan sih bang. Nah, apa tuh? Kalau misalkan dia aneh-aneh nih, di shoot terus nggak gerak, terus gini. Selalu gitu. Kemarin juga waktu dia gitu. Karena itu lucu banget kayak. Soalnya Nggak jelas dulu banget itu. pas awal kita pernah ngobrol bang. Nah, Dia kan sebel banget dia sama Onana nih. tos dulu. Sebel banget sama Onana. Apaan tuh kiper kayak begitu, kagak gerak. Terus apa build up tapi passingnya juga nggak bener. Terus gua kan karena secara usia lebih senior dari dia, gua mencoba untuk menjadi orang yang bijak bang. Tenang, semua ini berproses. Ya kan, kita lihat Onana di Inter ya kan, lumayan kan. Siapa tahu nanti dia Bagus, 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 ya bagus bagus. di Inter. Siapa tahu nanti dia akan seperti yang ada di Inter, tapi Nyalanya? apa? Gua bantu lu, Kuy. Kenapa? Ya. Lu bilang tadi, lihat Onana di Inter bagus. Ya. Chris Smalling juga di AS bagus. Bener. Tami Abraham jadi top scorer. Mkhitaryan jadi super Iya, lagi gitu. nah itulah bang, kenapa sekarang gua bisa tahu ternyata rasa ludah sendiri itu enak ya. Iya. Beda ininya. Nggak, cuma maksudnya kayak dan kalau ada yang nanti komentar nggak move on dari De Gea, ini nggak masalah De Gea. Ya, bukan Kita masalah cuma De pengen Gea. kiper yang proper aja sebenarnya. Iya, karena gini, lu datangkan Onana untuk build up play. Nah, itu Iya, yang iya. gue lanjutin tadi ya dari bahasan lu. Kita datangkan Onana ke Manchester United karena kita pengen player yang bisa build up play. Iya, ngebantu pertahanan. Ya, sorry to say, 4 pertandingan terakhir ini lu lihat ada Onana bikin build up play nggak? Yang ada blunder play ya. Yang tiap bola ke dia kayak iya. Iya. Lah, lawan Victoria itu apa nggak? Itu build up play yang terbaik buat Victorianya ya. Iya. Dapat gift Christmas katanya. Iya, Christmas early Christmas gift nih. Nggak cuma maksud gua, ya ada momen-momen di mana Onana itu memang luar biasa. Dan gua ketika lu bagus, gua akan puji. Iya. Tapi the thing is, lu lebih banyak blundernya daripada benernya. Plus shot stopping lu tuh jelek. Kalau ada yang bilang shot stopping Onana bagus, bro, seriously bro. Makanya gue bilang Onana tuh bagus. Dia bisa berproses musim depan. Bisa. Dia di klub lain. Cocok. Yang gua kesel banget tuh. Yang pertandingan sebelumnya lawan mana? Manchester United. Victoria. Victoria. Yang enggak yang dia ditendang Forest ya, yang dia ditendang. Oh, Forest, ya. Oh, Itu iya. ke tengah itu tendangannya. Iya. Iya. Nah, aku lempar handphone aja. Sumpah itu tuh tendangan ke tengah makanya. main gitu. Dan itu kan katanya ya, kata statistik tuh 90 berapa persen itu kiper akan Harusnya bisa kan, nyetop iya. itu minimal ditepis lah. Kalau nggak ditangkap juga ditepis lah. Nah, Itu sebenarnya dia ngejulurin tangan begini pun kena pasti. Itu udah gitu Dia begini. ada pembelaan orang ya. Tapi Onana itu di seluruh liga dia loh penyelamatan paling banyak. Lah iya, back lu goblok-goblok juga semua.
Gimana nggak lu paling banyak nyelamatin? Ya udah. Ibaratnya dari 100 kali tembak, kebobolan berapa musim lalu? 50 sekian ya? 59. Gila itu banyak banget bro. Sumpah itu banyak banget itu. Tapi menurut gua kalau misalnya United konsisten mainnya kayak kemarin, lari, gua nggak peduli mereka mau ngikutin sistem atau enggak, yang penting lari. Karena menurut gua 3-4-3 itu ya emang basicnya lo harus lari sepanjang pertandingan seperti yang dilakukan Sporting, seperti yang dilakukan waktu itu zamannya Conte, Chelsea. Iya. Harus begitu. Kalau misalnya lo dapat transisi terus lo dibalikin lagi ke belakang, nggak bakal kemana-mana. Ya transisi itu batal. Lu ngebatalin. Ya iya. Kalau lu balikin lagi. 3-4-3 itu kan mengandalkan transisi cepat. Gitu sih. Cuma sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, pertandingan berikutnya, ada satu hal yang menurut gua yang selama ini dibilang MU itu badut, lawak, apa semua, pemain-pemainnya kelas dunia belanja ini, tapi semua jadi hancur. Bahkan kita fans MU juga mengatakan mau namanya siapapun yang datang ke MU yang tadinya bagus jadi jelek kan. Itu sebenarnya sekarang udah ada fakta yang menurut gua menarik. Coba tuh. City 11 pertandingan 1 kali menang. Ya. Dan itu kemarin bahkan di interviewnya Silva, Bernardo Silva ya. itu mengatakan bahwa ya ini tanggung jawab semuanya. Kalau 1 kali kita kalah itu mungkin mereka hoki, tapi ini udah nggak masalah hoki melawan atau apa. Ini memang kita yang mainnya buruk. Yang dia bilang ini ya, di menit-menit terakhir, 15 menit terakhir mereka main kayak umur 15 tahun. Iya, umur gitu. 15 tahun kayak kita we played like under 15 dan itu kelihatan dia udah kesel banget. Betul. Ditambah lagi Foden juga mengatakan ditanya apakah ini masalah mental. Iya, ini udah masalah mental. Kalau menurut gua itu yang terjadi di MU selama ini. Persis. Betul sekali. Dan sekarang City mengalaminya. Dan itu nggak sesuatu yang namanya lu pemain profesional harusnya bisa get out of it. Enggak, gue pernah kok megang pemain ya zaman gue jadi manajer di Persema. Itu ada kok beberapa pemain, gue nggak sebut nama, yang memang dia lagi fluktuatif ke bawah, itu susah banget untuk naikkan percaya dirinya lagi. Ada orang bilang, lah lu udah cetak 1-2 gol kayak kasus Rashford. Itu nggak jaminan. Karena the next game itu dia akan kembali lagi ke mindset gue lagi nggak baik-baik aja gitu. Jadi setuju. Menurut gue itu yang terjadi di MU selama ini. Mulai dari zamannya Moyes. Ketika itu udah mulai downfall. Kalau orang jauh beda kalau Moyes kan pemain yang kita diskusi kemarin, pemain superstar. Iya, nggak cuma maksud gue yang mau gue ngambil contoh di sini kan banyak yang nyalahin Marcus Rashford ya, atau apa semua kan. Cuma kalau gue bilang Rashford pada saat itu mempelajari dari senior-seniornya, di mana Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Wayne Rooney, Ryan Giggs bahkan itu yang mengucilkan seorang pelatih. Ya ibaratnya kayak anak kecil, loh senior gue aja bisa gitu, gue juga bisa dong. Oke gini caranya di sini, yang akhirnya menjadi sebuah tradisi baru dan jadi sebuah culture dan mindsetnya mereka itu udah jadi terbiasa seperti itu. Makanya gue sangat berharap dengan Amorim, karena gue di awal Amorim masuk gue sempat mengeluarkan statement Ole vibe gue bilang kan, yang sampai dibilang sama netizen nggak move on from Pedri, tapi memang benar-benar gue dapetin Ole vibe-nya. Ole vibe-nya itu dalam arti apa? Dia pendekatannya ke pemain itu benar-benar sebagai teman. Plus umur dia memang masih sebaya sama mereka, nggak terlalu jauh. Belum jauh. Jadi dia sebagai teman dan dia memperbaiki mentalnya itu dulu. Milenial ke Gen Z. Yes, gue baru mau bawa kayak gitu. Tapi dengan cara, ya kalau gue cara baik-baik, lu nggak bisa berubah sikap lu, gue akan disiplinkan lu. Ya contohnya kemarin Marcus Rashford dengan Garnacho tidak dibawa. Tapi menurut gue ya ini yang terjadi di MU selama ini. Jadi pemain-pemain kita itu bagus-bagus, Mon. Nggak kalah dengan Bernardo Silva, dengan Kevin De Bruyne. Bahkan gue sampai detik ini, gue sepakat bahwa Bruno Fernandes itu jauh lebih bagus daripada seorang Kevin De Bruyne. Jauh lebih bagus. Cuman ya itu, mentalnya udah kena. Contoh lagi satu, Bruno Fernandes 2019 ketika dia pertama datang. Luar biasa kan bos. Gila itu. Luar biasa nggak? Lisandro Martinez ketika dia pertama masuk, betul-betul bacer, hajar, jegal semuanya. Semua pemain di musim pertamanya bagus. Musim keduanya hancur. Kenapa? Karena sudah terkontaminasi dengan sistemnya. Ya udah sistemnya udah gini, cuek-cuek aja. It's okay. Berarti maksud lu ini semua tergantung pelatih harus membawa satu tim ini mau kemana? Bukan tergantung pelatih, tapi memang pelatih punya peran yang besar di sini. Amorim PR nomor 1 dia adalah mengembalikan mindset mereka itu sebagai juara. Gue senang yang dia bilang cara berpakaian lu nggak benar, gue nggak masukin. Cara makan lu. Cara makan, artinya apa? Balik lagi ke zaman Fergie dulu.
betul ya. Lu datang mau kemana aja seragam. Lu lihat nggak kemarin yang habis pertandingan mereka semua pakai dan itu keren banget. Jaketnya ya, bagus yang poin itu ya, ya bagus. Mereka bagus banget sekarang ya. Saya bagus. Gue juga mau dong begini. Adidas. Jadi buat temen kita Marji kalau nonton ya. Nggak teman, maksudnya itu yang dilakukan, yang basicnya gitu. Ya, ditata. Bahwa oke, untuk mindset lu tuh bisa beres. Setuju. Lu harus merasa profesional. Ya. Itu yang dilakukan Oli dulu kalau Ya, lu ingat. ya. Tadinya kan semua Pogba datang dengan Rasa. bajunya yang kayak mana, terus tiba-tiba semuanya harus pakai jas. Ya. Setelah Oli cabut, balik lagi tuh kebiasaan lama. Jadi rapper lagi. Dan sekarang dibikin, oke lu nggak nyaman mungkin pakai jas, gua kasih nih Ya. gaya anak muda, Anak sekarang. ya. Tapi lu lebih nyaman makainya. Lu terserah, lu mau taruh di pinggang kayak Harry Maguire, gua nggak ngerti. Itu kayaknya Maguire umur 60-an ya. Itu zaman-zaman kita tuh, yang jaket diikat gini kan. Tadi ada lagi. Iya, Ya kan lu juga kayak gitu kan. pakai pada tadi. Terus tapi itu kan akan meningkatkan percaya diri. Gue tahu ini karena di Persema dulu. Persema juga dulu kita sempat pada ada masanya ketika kita ngedrop nih mental kita. Ya. Mas Bima gue ingat banget. Bima siapa nih? Mas nanti? Bima Sakti. Mas Bima Sakti waktu itu. Yang banyak Bima ya, begini nanti. Mas Bima Sakti waktu itu mengatakan kalau mau turun dan dia kapten kan, dia punya hak untuk itu. Nanti malam makan kita lagi away waktu itu ke Jogja. Mas Bima tuh bilang, nanti malam turun semuanya wajib pakai baju Persema merah. Kita punya yang apa sih namanya polo shirt kan. Iya. Dan kalau nggak usah makan. Oke. Bagus. Bawahan hitam. Oke. Jadi mereka datang. Itu diliput atau Oh nggak ada liputan. benar-benar supaya kebersamaan? Kita aja kebersamaan. Karena ya itu dia balik integritas itu kan sesuatu yang lu lakukan tanpa dilihat orang. Ya. Dan itu yang akan menumbuhkan mental lu. Lu kalau mau sukses dalam kehidupan, sesimpel ini aja kok ujiannya ini jadi ngajarin sih om. Iya. Ngapa? Apa kalau Adalah bangun pagi. kita Ya. ada-ada dengerin nih. Ya, Ya, bener kan? ya, ya. Lu bangun pagi. Disiplin ya. Disiplin. Lu bangun pagi, lu sarapan yang benar, lu berangkat kerja. Ya emang harusnya begitu pelatih Iya, pemain. dan itu bukan cuma pemain dalam kehidupan juga. Profesional, maksudnya, orang sebagai seorang profesional. disiplin profesional, ya. Dan itu nggak ada yang lihat lu lakukan itu. Iya. Nggak ada yang lihat lu Tapi makan harus berapa. dibiasakan. Lu nggak ada yang lihat lu makan apa. Ya. Lu bisa aja bilang iya gua sarapannya sehat. Padahal lu Nggak. makan mungkin yang Ya. cornflakes atau apa gitu. Tapi itu kan lu yang tahu. Dan itu benefitnya buat lu. Nah itu yang gua rasa Amorim lakukan sekarang di Manchester United, bahwa lu makan yang sehat, lu makan yang benar, lu pakai yang benar, lu interaksi dengan temen lu yang benar. Iya. Artinya nggak ada lagi ngebully-bully saling bully, nggak ada yang ngerasa lebih senior. Menurut gua itu a very good start untuk Amorim, dan ini proses menuju progres. Sama ditambah ini sih kalau gue bilang Pet ya. Kalau dulu tuh ibaratnya kalau pelatih ngomong pemain nggak mau dengerin, nggak ada yang backup. Nah kalau sekarang kan kita punya Aaron Structure Ya. yang ngeliatin kinerja pelatih dan pemain. Ada yang ngeliatin the whole system berjalan kan nih, disiplin yang diterapkan pelatih berjalan kan nih. Itu semua sekarang orangnya ada. Makanya agak kebantu ekosistemnya. Ya, setuju. Jadi waktu di pegang Ten Hag terakhir ya berantakan karena emang ya udah dibiarin aja. Iya, Ya lu Ten Hag pelatih ya kalau lu pegang aja. sih. Ya. Dan beruntungnya sekarang MU-nya udah membaik, City yang lagi Justru mengalami apa yang dialami MU sebelumnya. Justru karena gua ngelihat sebuah tim yang sehebat City, tuh gua akuin loh hebat. Sehebat City aja harus kita akuin bos. Iya. Biar kemenangan tuh makin Bener. Menang lawan tim hebat jadinya. Itu. Treble. Tim treble. Kita menang lawan tim bro. Tim treble kita kalahin. Gila, Guardiola pakai kamera begini. Waktu habis kegolin ya. Begini. Habis itu pas itu tapi gue jadi curiga itu Bruno Fernandes ini nggak ya main mafia nggak ya? Kenapa? Kan masih satu sama kan ini dia kalau begini-begini Oh. ya. Nggak tahu. Ya kan? Yang waktu dia bikin kayak gini kan masih posisi masih satu sama loh tuh. Nggak cuman maksud gue tuh ya gue ngeliat City yang tim sehebat itu aja bisa ngedrop kayak gini. Ya. Itu bukan masalah pemain hebat atau seperti apa. Ketika seorang pemain kena mentalnya, ya kena mentalnya kan. Betul. Sama kayak Susah. di ini. Ya, PUBG Mobile ya. Iya, kan? Ya. Kalau dia namanya udah di lock sama 4-5 pemain Ya. lawan, dia mulu yang ditembakin, Ya. mental ngedrop dong. Ya. Enggak, tapi gue pernah potong dikit. Ya. Gue pernah kan juga main bukan menuju ke profesional Ya. buat tim gue main Call of Duty, Call of Duty 2. Nah itu ada momen dimana mungkin kayak seminggu lebih kalau main kayak
wah anjir kok kayak bego banget ya. Flop banget ya. Bener kan? Iya, ada itu pasti gitu. Nah itu kalau kita nggak pinter-pinter balikin mental, nggak pinter-pinter cara main kita rubah, itu bakal berlanjut sampai lu kayak bener-bener tolol gitu. Sama kayak ini aja, lu lagi main game terus lu push rank tapi lu streak. Ya, Nah, Mumet tuh jadinya. Pasti Makanya gue kembali lagi kepada poin gue yang di awal. Kalau nggak percaya nanti gue screenshot ya. nggak perlu. Ya ini winning streak gue 59. Gue tantangin siapa yang bisa. Gue tantangin siapa yang bisa. 59. Berarti nanti nextnya kita nobar lawan Patrick ya, nobar lawan Patrick yang Tapi mobil aja ya. Gitu. Jadi dapat Siti emang hadiah ke US. lagi flop dan Iya. kalau kata orang-orang mau apa? Jalan-jalan ke Himalaya, Cakep. turunnya sama Fred. Cakep. Sekarang dan selamanya Manchester always red. Itu dia. Luar biasa. Itu dia. Manchester is always red, London is always blue. Apa tuh? Paling enak minum es teh Solo. Apa tuh? Minumnya di atas bangku. Apa nih? Ahmad Diallo, kamu idola aku. Sudah. Gua nggak dapet lagi. Gue nggak punya, gue nggak punya. Oh ini nih. Buah tomat, buah alpukat. Cakep. Belinya di pasar Jumat. Cakep. Singkat padat, biasakan nonton MU sampai tamat. Udah. Ada lagi. Habis sudah. Ada lagi sebetulnya. Apa lagi? Malam-malam pakai krim. Apa nih? Siang-siang benerin atap. Apa tuh? Siang Amorim, mantap. Gitu aja kita bahas. Gitu aja kita. Oke. Mumpung City-nya lagi kalah kan. Ya kan City mau menang mau kalah kan nggak ada suaranya juga. Enggak, itu kemarin si Pep Guardiola marah. Oh ya. Ada fans City yang akhirnya meng-track-track. Oh ini jalan ya bang ya. Yang dia sampai disamperin kan. Ya. Tapi habis itu dia mikir ngapain gua ribut. Dia bilang kan akhirnya, dah kalau lu berani lu datang ke sini. Semua 4 lu datang ke sini. Karena kan fansnya cuma 5 orang kan. Ya sama juga ada nih kalau gitu nih. Apa tuh? Jalan-jalan ke Bank Indonesia. Apa nih? Mata uang dibilang kurs. Apa? Sekarang saatnya kita bahas kurs. Masuk. Bagus. Gak punya. Geser topiknya bagus ya. Nah, kita mau bahas kurs. Oke. Ayo lanjut. Di League Cup ya. Kalau League nggak salah Cup, ya, di League Cup ya. Kita udah selesai lawan Manchester City. Tim hebat Yes. yang kita kalahkan 1-2 tentunya. Tapi kita tetap humble ya. Stay humble, hey. Stay humble. Pertanyaan gue, mampu nggak nih konsisten untuk berikutnya melawan Tottenham Hotspur yang Baru aja. notabene Spurs juga kondisinya seperti City, Iya benar. lagi susah menang, lagi Bro, 4-0 kemarin, bro. ya kemarin lah City juga baru menang kemarin 3-0 lawan Nottingham Ini kan? superior. Ya, nah menurut lu gimana nih, Wih? Sama Coba dulu. yang kedua, terserah dah, lu sweet. Kayaknya ini udah jadi tradisi poros sarang yang baru ya. Apa sih apa dulu? Iya kan? Sweet, Jepang. Oh ya. Karena menang, coba duluan. Yang jelas kalau lawan Spurs evaluasi dari pertandingan sebelumnya, transisi dari menyerang ke bertahan kita harus bagus karena kalau kita ingat gol cepet banget Spurs waktu kemarin Premier League backnya Spurs siapa tuh namanya? Si- yang lari ya. kenceng banget. Siapa? Backnya, Ya. pokoknya yang lari kenceng banget itu backnya Spurs. Dan itu pertandingan itu after setelah kita di Eropa kebobolan dengan back waktu itu kan itu right back yang dari Spurs Ya. itu central backnya yang melakukan persis sama. Nah itu dia. Menurut gua ya itu tadi kan ini Van der Ven. Ya, ngomong Orang Madura ya? Van der Ven. apa sih? Nah tadi kan Bang Mon bilang ya transisi kita harus dibagusin karena kita transisi bagus ya akhirnya kelemahan back kita tuh bisa ketutup segala macamnya dari transisi menyerang ke bertahan karena kan emang riskannya dengan formasi yang dipakai Amorim sekarang kehilangan bola ya abis kita udah. Nah transisi itu yang menurut gue emang udah harus dibenerin apalagi kita tahu Spurs terakhir kita ngelawan Spurs ya kita kan 2 kali tuh hampir kemasukan dengan cara yang sama kayak gitu lawan Spurs kan waktu terakhir kemarin. Jadi menurut gue itu sih kuncinya di situ transisinya itu yang harus dicepetin dari transisi positif ke transisi negatif gitu. Spurs termasuk tim yang punya transisi yang cukup baik. Kemarin dia menang 5-0 lawan Soton. Soton lagi bagus loh. Ya, itu. Lagi bagus. Gue udah cek.
lagi bagus. Tapi 5-0, Pe. Iya. Lu soto juga lu. Ya itu. Gua cek ya. Karena pemainnya Spurs emang Soto lagi di bawah. Dan satu lagi, gue sih kalau lawan Spurs jelas jangan sampai kemasukan sama Solanke sih. Solanke. Malu gue soalnya kemasukan sama Wibu. Kemarin dia baru ini baru. Iya. Sama Solanke juga ada lagunya kan? Apa? Solanke. Ola ola la. Kenapa lama-lama jadi kita yang menguasai hidup ini? Nah itu, gua itu sih. Nih, ntar nanti tiba-tiba di bawah. Ini kayaknya lebih cocok sunscreen sama apa dari Moro Salang nih. Nah itu sih kalau gua itu aja lawan Spurs lah. Ya dari berkaca dari sebelumnya. Dia sempat nahan Brighton 1-1. Oh, oke. Terus dia kalah, dia mulai hancur tuh ketika dia kalah lawan Aston Villa 1-0. Baru dibantai Tottenham kemarin 5-0. Nah, lu gimana bang? Kita waktu pertama itu kalah ya? Kalah itu. Masih Pokoknya Lawan Spurs kan? Lawan Spurs. iya, Ten Hag itu masih Ten Hag. Ah. Soalnya golin. Ada tuh lagunya. Udah, itu tadi udah. Lanjut aja. Maaf. Enggak, tapi itu yang kita kalah lawan Spurs itu. Itu goblok segoblok. Iya kan, transisinya kan jelek banget kan. Gue tahu arahnya kemana nih, kok Onana nih. Ya Onana memang iya Ya, itu. iya, jelas. Itu gua. Kenapa gua berani bilang itu goblok segoblok? Mereka menang lawan kita tanpa Son. Ya benar. Iya. Itu tuh ya di awal pertandingan gue tuh nonton dengan bisa kali ini kagak ada Iya, Son nggak Heung-min, ada bisa Son. kali ini. Ternyata itu gol cepet itu bang. Iya. Awal babak pertama. Bagus sih Tiba-tiba, si "Lah, Brian Johnson kan. udah kemasukan ya udah. Nah, Ya sama si Johnson. Itu jadi rekor Premier League-nya dia kan, gol pertama dia itu Iya. Johnson. Pokoknya gol. Dia baru datang dari Forest. Capek itu gol itu. Ya, Gimana? kita harus bisa manfaatin momen kayak waktu kita lawan City kan. Emang Oke. lagi jelek ya udah Ya. kita manfaatin, dan kalau misalkan dari MU-nya juga kan grafiknya mulai dari perkembangan sistem yang sudah mulai berjalan dan juga pemain-pemainnya nih udah kelihatan Amorim nih kayaknya nih bakal naro ataupun masang yang ini aja nih gitu kan, kayak udah mulai sedikit kelihatan ketemu formula. udah ya Diallo, Ugarte, Lee gitu kan. Nah mudah-mudahan dengan ini bisa konsisten gitu. Kalaupun misalkan nanti ya kan kadang kita nggak tahu ya United tuh mainnya kayak gimana gitu, yang kayak pertemuan pertama juga nggak ada Son kita harapin ya, kita menang ternyata wah gitu kan. Ya. Dan juga waktu lawan Nottingham Forest juga abis menang kan sebelumnya tuh pertandingan, terus tiba-tiba kok begini, ya itu adalah part of life ya kan. Iya. Sebagaimana hidup, kadang di atas, kadang di bawah. Kebalik. Oh kebalik. Harusnya begini Kadang dulu. di atas, di bawah. Ya gitu. Kadang di atas, kadang Iya. Yang penting nggak masuk aman. Bapak ini kayaknya nggak masuk nih. Gua masih mikir ini ngomongin kehidupan atau ngomongin di ranjang. Kan bisa Kalau di ada. ranjang kan kadang di atas, kadang di bawah kan. Wah. Pengalaman kita kurang ya kalau gitu ya. Pengalaman kita kurang ya, mohon maaf. Pengalaman kita belum. Itu nol, pengalaman kita nol ya, belum. Harusnya Bapak di memang anak. memang begitu pemikiran dia. Iya. Apa Gue jadi kayak gitu? makin lama lu kenal gua, lo tahu otak gua itu cuma seputaran ini doang. Nggak jauh-jauh. Terus apa lagi? itu aja, manfaatin momentum kan gitu. Dan ya mudah-mudahan apa yang dibilang Saswi juga udah bisa diperbaiki gitu kan. Iya. Kayak dari masalah transisi dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting adalah ya itu tadi kayak apa yang dibilang sama Bang Pet juga kan, masalah mental ya Bang ya. Iya. Yes. Masalah mental. Ya udah cobalah kita lihat juga nih pemain-pemain MU legend-legend yang dulu gitu, atau kata siapa sih, Roy Keane ya. Ya, Yang iya masa lawan Spurs doang gitu. Oh, Ferguson ya? yang di ruang ganti yang kita 3-0 terus jadi menang 3-0. Oh, iya. Dulu. Ya lawan Spurs doang Iya, gitu. iya. Come on guys, Ayo. ini cuma Spurs gitu Ini ya. cuma tim terbaik sudah kita kalahkan. Apalagi? Apalagi? Lo bayangin ya, bahagianya seorang kameramen Arsenal saat Iya, ini. Spurs doang. Oh iya bener Kan juga. poin dia juga udah tinggal dikit nih. Enggak, Spurs doang. 6-1 kita pernah dibantai. Ya gitulah Itu, kalau Bang. kita gitu. Kita harapkan konsisten dan memanfaatkan. Menang nggak menurut lo? Menang. Menang. Menang, Gung. Menang. Menang. Nah, menang. Lah. Menang. Kan kalaupun nanti kalah kan bisa menangis. Oh iya, bener. Kalau gue lebih kepada sebenarnya MU tahun season ini sih udah cuma bisa ngarepin ya piala-piala gini-gini aja kan. Iya, bener. FA, Piala Liga, Eropa, karena Premier 13 kita. Walaupun kita bisa naik, ya mentok di 4 besar menurut gua itu udah. Lu sadar nggak? Mungkin di antara euforia itu lu nggak dengar omongan komentator ya. Apa? Waktu di akhir pertandingan ini membawa Manchester United tetap mereka masih di bawah bagian Masih bawah. di bawah. Masih 13.
Dia bilang, tapi minimal 4 poin di atas relegation. Ya. Gue mendengar ngomong itu, pas waktu lihat poinnya, anjing iya loh. Iya. Kita tuh udah masuk ke zona relegasi loh sebenarnya. Karena juga ke atas juga masih sedikit. 3, Ya. ke atas 3. Ya musim ini memang cukup tight lah ya, Ya. dari atas ke bawah. Itu paling itu doang sih. Ya, tapi lagi gini yang bisa kita harapin. Jadi Ya. ntar lawan Spurs, lawan Arsenal, ntar Gue FA. nambahin dikit, mungkin ada possibility Spurs bakalan nyimpan pemain. Karena nextnya dia bakalan lawan Liverpool di Liga. Oh. Dia nggak mau ketinggalan sama Arsenal, sama Chelsea. Ya, Karena ini kan gengsinya London nih. Iya, benar. Jadi gua rasa mungkin ada pemain yang diistirahatkan. Ya, justru. Mungkin. Kesempatan kalau itu. Nah, nih udah selesai kita ngomongin Spurs apa semuanya. Gue cuma punya satu bonus pertanyaan, cuma untuk bikin emosi dia aja. Ya, menurut lu, Arsenal bakal juara nggak musim ini? Kayaknya emosi yang di kamera. Sebenarnya ya, kalau boleh jujur ya, gue lebih nggak apa-apa Arsenal juara daripada City atau Liverpool. Sejujurnya. Tapi nggak bisa diharapin Arsenalnya nggak bisa diharapin jadi ya. Tapi musim ini juga secara poin udah jauh ya. Iya, Chelsea justru yang Chelsea. lebih. Justru kita di Chelsea sekarang. Tapi kan Chelsea sok merendah banget ya ditanyain gimana? Enggak lah kita gelar juara kita enggak lah bukan. Dan sebenarnya gini loh, gua kemarin ngomong sama dia, gue yakin Liverpool juara, gue bilang sama dia. Taruhan malah gua sama dia. Nggak mau gue itu. Nah, Liverpool juara. enggak, gua ngitungnya Iya, kan iya. sekarang dia 9 poin. Iya, dari gue sebenarnya posisi kalau dua. jauh. Dan dia masih punya 1 game in hand. Bener. Sama Chelsea juga. Walaupun lawannya Everton ya. Iya. Nggak, cuma maksud gue tuh Chelsea ini dia punya, walaupun gue masih yakin Liverpool yang juara, punya chance yang cukup gede. Ya, Kenapa? ya, setuju. Yang dulu gue ketawain karena mereka belanja pemain segitu banyaknya. Iya. Sekarang justru jadi kelebihan dari mereka. Iya. Mereka bisa besok main di Eropa. Ya, wah, Dengan nggak, pemain kayak kemarin. Contohnya kayak kemarin. Mereka itu main lawan siapa ya? Gue lupa yang lawan siapa ya? Pokoknya perjalanannya itu 8 jam penerbangan. Ya. Tapi besoknya di Premier League itu timnya fresh. Oh, Kenapa? Karena yang diberangkatkan itu adalah Beda. khusus untuk yang Eropa aja. Iya. Jadi mereka bisa nyimpan pemain, bener-bener literally bisa nyimpan pemain dan bisa switch siapa aja yang mau dimain. Gila, pemain lu segudang. Iya. Udah kayak TK beneran. Kiper aja tuh sampai Kayak- berapa 5 ya kiper kalau nggak salah. 7 lah banyak banget itu kiper. Kayak yang gue bilang. 10 menit. Oh 10 menit. Iya. Kayak apa bilang? Dari pertama di awal musim. Chelsea itu bakal jadi tim gede, nggak ada yang percaya. Iya. Iya. Karena ya Visi saya udah ke depan, Pak. Tapi ya sebenarnya dia sombong kuy. Dia bilang kan, visi gua tuh bagus. Iya. Gua udah bisa melihat Chelsea ini bakal bersaing. Visi gua bagus ya. Oke, terus Gua bilang sama dia, visi lu emang bagus Mon. tapi Tapi visi gua lebih bagus daripada lu. kenapa tuh? Kenapa? Karena gua bawa lu ke Porosalah. Masuk. Ya, tapi kalau Chelsea tim gede ya beneran gede secara squad sih Secara beneran. gede banget. Beneran deh. Banyak juga itu. Gila lu bisa bikin 4 tim loh itu. Parah itu, banyak banget itu. Dia bisa kompetisi sendiri, Dan- bikin liga Iya, sendiri. sejujurnya ya kalau nonton Chelsea sekarang nggak ada yang tahu bang. Nggak ada yang tahu Iya, nama serius. pemainnya ya. Gua ya tahu cuma Mudryk karena dicengin mulu kan. Sama strikernya yang juga kadang dicengin. Niklas Jackson. Jackson, iya, Nicholas Jackson itu doang Nah, yang sekarang gua. kalau yang ngaku pundit sekalipun, Sama kalau Cucurella. disuruh nyebutin semua squad Chelsea juga lu. Iya, sumpah itu gua beneran Chelsea nonton Chelsea sekarang tuh ini siapa sih nggak pada tahu gua. Taunya Mudryk, Tapi works. temannya Mudryk, Temennya lagi. temannya lagi gitu. Caicedo. Nah, kayak Sedo lumayan lah, bisa lah. Caicedo. Iya. Temennya Casado, Cucurella. Cucurella, temennya Cucurella. Ada juga tuh lagunya Cucurella. Apa? Apa tuh? Cucurella. Pergi pagi pulang pagi. Gak tahu dia. Aduh. Udah pakai inbox nih, nyanyi mulu. Lu berdua. Sekarang gue gak heran makan di siomay jam 3 pagi. Emang kelakuannya agak aneh. Ya itulah ya. Itu dari kita berdua tentang Spurs. Oke. Ya. Oke. Yaudah lah ya, capek gue ketawa-ketawa sama ini berdua. Perasaan bahwa komentator e-games dah. Kok kayak sama stand up comedian ya. Tapi ya udah, guys. Udah cukup lama ya. Ngobrol-ngobrolnya udah capek juga. Capek Ini juga ketawa sih. Ya, bukan capek sih sebenarnya, haus dan ini juga udah mulai malam ya. Mungkin itu aja dari kita di Poros Salam di episode ini. Thank you banget Sanskui. Thank you juga. Thank you. Thank you juga. Thank you. Akwam. Thank you, Kang Mon. Ya. Ya, thank you Mon. Ya. Thank you. Apa ya? Ya, makasih. Makasih.
Iya. Ya, udah ya ini belum lebaran udah salam-salaman. Kami dari Porosan saying thank you and see you in the next episode. See you. Bye.